Bocah ini hanya punya satu keahlian, bernama bangkit, yang memungkinkannya hidup kembali setelah mati. Bagi semua orang di sekitarnya, itu seperti lelucon yang kejam. Dan ketika dalam suatu penyerbuan dungeon, Chrome bergabung dengan parti petualang, dia hanya diperlakukan seperti keledai pengangkut barang. Anggota parti mengejeknya tanpa henti, menyebutnya tak berguna dan mempertanyakan kenapa dia masih repot-repot mencoba. Ejekan mereka terhenti saat sekelompok monster menyergap. Di tengah kekacauan, ketua parti mendorong Chrome ke dalam lubang bugbear, menjadikannya umpan pengalih agar dirinya bisa kabur. Ditinggal sendirian, Chrome berjuang mati-matian, tapi jujur saja dia tak punya harapan. Para bugbear itu mencabik-cabiknya. Pemandangan ini bahkan akan membuat Hannibal si kanibal ngeri. Namun setelah dia mati, keahlian Chrome aktif. Dia membuka matanya, bingung tapi masih hidup. Rasa leganya berubah menjadi kengerian saat dia melihat pantulan dirinya. Dia memang hidup kembali, tapi bukan sebagai manusia. Tubuhnya kini berubah menjadi kerangka. Dia bukan lagi Chrome si petualang, melainkan Chrome si putih, makhluk mayat hidup rendahan. Keputusasaan mengancam akan menelannya saat dia melihat wujudnya yang lemah dan tak berdaya. Sesaat dia sempat berpikir untuk menyerah, tapi dia lalu teringat adik perempuannya. Meskipun adiknya telah mencampakannya, dia masih sangat menyayanginya. Dia teringat janjinya untuk melindunginya apapun yang terjadi. Janji itu kembali mengobarkan tekadnya. Jika monster bisa berevolusi dengan naik level, dia juga pasti bisa. Chrome bertekad untuk menjadi lebih kuat, merebut kembali wujud manusianya, dan melampaui dirinya yang dulu. Dia mematok tujuan untuk meraih hal yang mustahil, yaitu menjadi petualang rank S. Menggunakan kecerdasan manusianya, Chrome merancang taktik cerdas untuk mengelabui musuhnya. Kemenangan pertamanya datang saat dia mengalahkan goblin berlevel lebih tinggi dengan berpura-pura mati, meraup cukup poin pengalaman untuk melompat dari level 1 ke level 3. Ini memang kemenangan kecil, tapi ini menandai awal dari sesuatu yang luar biasa. Tekad dan kecerdikan Chrome membuatnya berbeda dari yang lain. Meski dia memulai sebagai kerangka lemah, dia siap menentang segala rintangan, bangkit dari keterpurukan, dan memukir jalan menuju kehebatan. Dunia tak tahu apa yang akan datang, tapi satu hal yang pasti, perjalanan Chrome baru saja dimulai. Setelah mengalahkan semua musuh yang lebih lemah di dungeon, Chrome kini harus menghadapi lawan yang jauh lebih kuat darinya. Meski situasinya suram, dia tetap teguh. Sebagai kerangka, dia tak perlu makan atau tidur, yang memberinya keunggulan dalam daya tahan. Dia sudah berada di dungeon begitu lama hingga dia lupa waktu. Terkadang dia bertanya-tanya apakah adiknya tahu apa yang terjadi padanya, namun dia segera menepis pikiran itu, mengalihkan fokusnya untuk meraih XP dan menjadi lebih kuat. Target berikutnya adalah serigala mata merah level 7. Meski peluangnya kecil, Chrome merasakan secercah kepercayaan diri pada kemampuannya dan memutuskan untuk mengandalkan trik lamanya, yaitu berpura-pura mati. Rencana yang sederhana, mungkin kurang seru, namun efektif. Setelah mengamati serigala itu beberapa saat, dia menyiapkan jebakan dengan menggunakan tasnya sebagai umpan. Dia menempatkan jebakan di dekat tepi tebing, berniat menggunakan medan sebagai keuntungannya. Saat serigala mendekati umpan, Chrome langsung beraksi. Dia menyerang dengan cepat, menggiring serigala itu ke arah tebing. Dengan dorongan dan tusukan terakhir, dia membuat makhluk itu terjatuh. Meskipun serigala itu melawan, pada akhirnya ia takluk karena luka-lukanya. Gravitasi mungkin menjadi penyelamatnya kali ini, tapi sampai kapan keberuntungannya bertahan? Menyusul kemenangan yang diraih dengan susah payah ini, Chrome naik 2 tingkat, membawanya ke level 5. Pencapaian ini membuka potensi evolusinya. Setelah sempat ragu, dia pun menerima perubahan wujud tersebut. Namun, alih-alih mendapatkan wujud manusianya kembali, dia berevolusi menjadi ghoul, jauh dari wujud manusia yang ia dambakan. Awalnya dia merasa kecewa, namun Chrome segera menyadari keuntungan dari wujud barunya. Sebagai ghoul, dia mendapatkan kemampuan regenerasi yang kuat dan cakar yang tajam dan mematikan. Meski ini bukan evolusi yang diimpikannya, ada lonjakan kebahagiaan saat dia menyadari bahwa dia kembali memiliki kulit dan darah. Mencermati statistik terbarunya, dia mendapati batas level evolusi selanjutnya adalah High Mui. Kemungkinan untuk menjadi lebih mirip manusia kembali membakar tekadnya. Dengan tekad yang baru, Chrome membidik satu tujuan, keluar dari dungeon ini dan melanjutkan misinya untuk merebut kembali kemanusiaannya. Kegembiraan evolusi Chrome tak berlangsung lama, karena tak berselang lama monster lain muncul, seekor tikus raksasa level 5 setara dengan level Chrome. Pertarungannya sangat sengit karena tikus itu terbukti sebagai lawan yang tangguh. Namun pada akhirnya Chrome berhasil menang dan naik ke level 6. Dalam pertarungan inilah Chrome menguji kemampuan regenerasinya untuk pertama kalinya. Hasilnya sungguh menakjubkan. Luka yang hampir fatal di tubuhnya sembuh sepenuhnya, membuatnya kagum dengan wujud barunya. Menjadi ghoul jelas merupakan peningkatan dibanding kerangka, tapi ada kekurangannya.
Sekarang dia punya perut dan harus makan untuk bertahan hidup. Karena tak punya pilihan lain, Chrome dengan segan menoleh pada bangkai tikus raksasa itu. Itu hal yang menjijikan, tapi bertahan hidup jauh lebih penting dari gengsi, sesuatu yang sangat disetujui oleh Bear Grylls. Terlebih lagi, selama beberapa hari berikutnya, Chrome tak lelah memacu dirinya, mengalahkan musuh-musuh yang lebih kuat dan terus meraup pengalaman. Upayanya mencapai puncak dalam pertarungan sengit melawan orc yang membawanya ke level Moribund. Kemenangan ini menempatkannya begitu dekat dengan evolusi berikutnya. Setelah pertarungan itu, ingatan tentang adik perempuannya, Kalmia, muncul kembali. Chrome teringat betapa dia menyayanginya meskipun hubungan mereka renggang. Kalmia menjadi menjauh setelah keahlian sihir esnya bangkit, di mana bakatnya membayangi Chrome yang dianggap lemah sebagai petualang. Seiring waktu, ejekan dan sikap dinginnya menciptakan jarak di antara mereka. Dia bahkan mendesaknya untuk berhenti menjadi petualang sama sekali. Hingga akhirnya, kakak beradik itu semakin menjauh dan jarang berbicara. Kini Chrome bertanya-tanya, apa Kalmia tahu apa yang terjadi padanya? Atau apakah adiknya itu masih peduli padanya? Dia termenung getir. Bagaimana penampilannya saat ini sebagai ghoul hanya akan berujung pada eksekusi jika ketahuan. Seolah dipanggil oleh pikirannya, sekelompok petualang memasuki dungeon. Dia sangat terkejut saat melihat Kalmia ada di antara mereka. Chrome mengawasi dari balik bayangan, menguping pembicaraan mereka. Adiknya tampak ceria dan tanpa beban, seolah tak terpengaruh oleh kehilangannya. Namun usaha Chrome untuk bersembunyi gagal saat dia tanpa sengaja menimbulkan suara, menarik perhatian para petualang itu. Kalmia langsung bereaksi, melepaskan sihir esnya ke arah sumber suara tersebut. Para petualang mengabaikan Chrome karena menganggapnya monster lemah yang tak pantas membuang waktu mereka. Akan tetapi, Kalmia tidak sependapat dengan mereka. Tekad sedingin esnya memperjelas segalanya. Chrome akan menghadapi amarahnya, dan dia tidak akan menahan diri. Bukan hanya level semua petualang itu jauh lebih tinggi dari Chrome, tapi adiknya, Kalmia, juga ada di antara mereka. Dulu dia adalah adik kesayangannya, tapi kini dia telah tumbuh menjadi seorang jenius, dikagumi bahkan oleh petualang paling berpengalaman sekalipun. Kehadirannya adalah pertanda buruk. Lebih parah lagi, dia berada di level muritam, jauh melebihi apapun yang sanggup dihadapi Chrome dalam kondisinya saat ini. Tidak seperti kebanyakan monster, yang nalurinya adalah bertarung, hal pertama yang terlintas di pikiran Chrome adalah melarikan diri. Dia mengamati pergerakan para petualang itu untuk mencari celah. Saat menemukan celah, dia melemparkan batu untuk mengalihkan perhatian petualang terdekat. Triknya berhasil, dan Chrome pun bergegas lari, berusaha menjauh dari kelompok tersebut. Tapi kelegaannya hanya sesaat. Seorang pendekar pedang yang lincah dan terampil menghadangnya. Tebasan pedangnya begitu tepat menusuk pinggangnya. Chrome menahan rasa sakitnya, dia memanfaatkan serangan wanita itu untuk keuntungannya. Dia mencengkeram senjata yang menancap itu, menariknya dari genggaman si pendekar, lalu melemparkannya ke dinding dungeon. Sesaat, sepertinya dia mungkin punya peluang. Kemudian ancaman yang sebenarnya melangkah maju. Kalmia dengan sihir esnya yang memancar penuh kekuatan merapalkan mantra yang menghentikan langkah Chrome. Tubuhnya compang-camping, sama sekali tidak bisa bergerak. Saat dia terbaring tak berdaya, pikirannya berkecamuk. Dia merasakan beratnya ketidakberdayaan yang menghancurkan, kalah telak dan tidak mampu melawan. Bahkan regenerasinya yang lambat dan tidak memadai tak bisa menyelamatkannya saat ini. Saat Kalmia menyiapkan jurus pamungkasnya dan mengirim Chrome ke alam bayangan, pikirannya berputar, ingatan akan masa lalunya, perjuangannya, dan nasib kejam yang membawanya ke sini membanjiri benaknya. Namun pikiran yang paling menyakitkan adalah kenyataan ini, adik perempuannya sendiri yang tidak menyadari identitas aslinya bersiap untuk mengakhiri nyawanya. Menjelang saat-saat terakhirnya, Chrome berjuang mencari cara untuk melarikan diri. Keputusasaan melanda, dan dalam upaya sesaat, dia menggumamkan nama adiknya dengan lirih, tetapi cukup baginya untuk menyadarinya. Tindakan perlawanan kecil ini membuatnya meleset dari sasaran. Itu menjadi pengalih perhatian yang cukup untuk memberi Chrome waktu berharga yang dia butuhkan untuk memulihkan lukanya. Namun bukan hanya pemulihannya yang mengejutkan semua orang, melainkan wujud monsternya. Penampilannya yang mengerikan membuat Kalmia ketakutan, dan tanpa ragu, Chrome bergegas masuk ke dalam dungeon meninggalkan yang lain. Saat yang lain kecewa pada Kalmia karena tembakannya meleset, dia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Monster ini yang tidak hanya menyebutkan namanya, tetapi juga mengelabui mereka di setiap kesempatan, bukanlah ancaman biasa. Ada hal lain dari makhluk ini yang tak kasat mata. Setelah lolos dari maut, Chrome membuat sebuah keputusan. Dia mengikuti Kalmia dan kelompoknya, memastikan adiknya keluar dengan selamat dari dungeon. Situasinya mungkin tidak ideal, tetapi Chrome sangat bersyukur akhirnya bisa menemukan adiknya setelah sekian lama.
Dia bertekad untuk terus mengawasinya, bergerak dengan hati-hati saat ia menyesuaikan pendekatannya. Saat kelompok itu menjelajah lebih dalam ke dungeon, mereka menemukan pemandangan mengerikan dari beberapa mayat petualang. Pemandangan itu membuat seluruh kelompok merinding ketakutan. Meskipun mereka memprotes dan khawatir ingin meninggalkan dungeon, Kalmia menolak, bersikeras bahwa dia tahu apa yang dilakukannya. Namun kepercayaan dirinya ternyata keliru. Beberapa saat kemudian, kelompok itu disergap oleh ogre raksasa level Halopmihai. Monster ini tidak hanya jauh lebih kuat dari mereka, tetapi juga lebih cepat dan jauh lebih besar, unggul dalam segala hal. Chrome, yang selalu menjadi ahli strategi, dengan cepat menyimpulkan bahwa monster level tinggi seperti itu seharusnya hanya ada di bagian dalam dungeon. Kehadirannya yang sangat dekat dengan permukaan hanya berarti satu hal. Bencana dungeon telah terjadi, bahayanya telah meningkat, dan risikonya belum pernah sebesar ini. Setelah merenung sejenak, Chrome memutuskan untuk tetap bersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk turun tangan. Di sisi lain, kelompok itu benar-benar kalah telak dari sang ogre. Mereka dihempaskan seperti boneka kain. Setiap serangan mereka dibalas dengan serangan balik yang cepat dan brutal. Ogre itu bertarung dengan presisi dan keahlian, layaknya petarung UFC berpengalaman, dengan mudah menghindar, menangkis, dan menyerang balik. Setiap serangan dari para petualang tampaknya tidak berdampak sama sekali, dan bahkan panah Kalmia nyaris tidak mampu menembus kulitnya yang tebal. Di tengah sengitnya pertarungan, Kalmia dengan cepat menyusun rencana. Dia memerintahkan dua anggota kelompok lainnya untuk bertindak sebagai pengalih perhatian, membuat ogre itu sibuk sementara dia mengisi kekuatan untuk serangan pamungkasnya. Namun tanpa sepengetahuannya, kedua orang itu memiliki niat lain. Di belakangnya, mereka membuat kesepakatan rahasia, berencana untuk meninggalkannya saat waktunya tepat. Setelah berbincang singkat, dua anggota kelompok itu menggunakan kemampuan mereka untuk melarikan diri, meninggalkan Kalmia untuk menanggung beban penuh dari amarah sang ogre. Terlepas dari rintangan itu, Kalmia berhasil mengisi kekuatannya dan meluncurkan serangan dengan sekuat tenaga, tetapi ogre itu terlalu cepat. Ogre itu menghindari sebagian besar ledakan dan kehilangan salah satu anggota tubuhnya dalam proses tersebut. Itu adalah pukulan yang telak tetapi tidak cukup untuk menghentikannya. Dengan ayunan dahsyat terakhir dari gada raksasanya, ogre itu membuat Kalmia jatuh pingsan. Chrome, dalam wujud ghoul monsternya, melangkah maju untuk turun tangan. Meskipun dia sangat dirugikan dalam hal level, intervensi Chrome menyamakan kedudukan. Ogre yang kini kehilangan anggota tubuhnya itu tidak lagi menjadi kekuatan yang tak terbendung seperti sebelumnya. Chrome mungkin lebih lemah, tetapi tekadnya dan luka yang diderita sang ogre membuat pertarungan ini masih jauh dari kata usai. Keadaan telah berbalik, dan pertarungan ini belum berakhir. Setelah menghindari salah satu ayunan kuat ogre, Chrome bergegas memikirkan cara untuk menaklukkan monster buas itu. Namun sebelum dia sempat menyusun rencana, ogre itu mendaratkan pukulan telak yang mematahkan lengannya. Tanpa pilihan lain, Chrome memutuskan untuk bertarung secara langsung dan menahan rasa sakit. Berkat keberuntungan dan tekad yang kuat, Chrome nyaris berhasil menghindari ayunan pemukul ogre itu lagi. Perlahan, dia mulai mengenali pola serangan monster tersebut, dan dengan setiap hindaran, dia semakin dekat untuk menemukan celah. Sambil mempelajari ritme sang ogre, dia berhasil mendaratkan beberapa pukulan keras, merontokkan beberapa giginya. Namun pertarungan berubah saat ogre itu membalas dengan menggigit putus salah satu lengan Chrome. Pada saat itu juga, Chrome menangkap peluang. Ogre yang terlalu percaya diri dari kemenangan sebelumnya itu melakukan kesalahan fatal dengan membiarkan tenggorokannya terbuka. Chrome, terlepas dari luka-lukanya, menancapkan taringnya ke leher sang ogre sebagai serangan penentuan. Ogre itu tumbang, dan Chrome berdiri sebagai pemenang meskipun babak belur dan memar. Saat debu mereda, Chrome naik ke level meritam, sebuah peningkatan yang signifikan dari pertarungan tersebut. Dia mengambil waktu sejenak untuk menumbuhkan lengannya dan merawat lukanya yang lain sebelum mengalihkan perhatiannya pada Kalmia. Dia tahu adiknya masih pingsan, dan tanpa ragu, dia dengan hati-hati membawanya ke tempat aman. Begitu dia menemukan tempat yang aman, Chrome memutuskan untuk meninggalkan pesan untuknya. Dia tahu bahwa Kalmia tidak akan pernah berhenti menempatkan dirinya dalam bahaya jika tidak belajar dari pengalaman ini. Jadi dia meletakkannya di depan sekelompok petualang, membuatnya seolah-olah dia akan menyerangnya. Para petualang segera bergegas menolongnya dan mengusirnya. Namun apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa ghoul yang mereka usir itu sebenarnya adalah kakak laki-lakinya, Chrome. Saat Kalmia terbangun, para petualang memberitahunya bahwa dia nyaris diserang oleh ghoul. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu kebenarannya. Ghoul itu pasti Chrome, kakak yang sama yang selalu datang untuk menyelamatkannya. Saat para petualang menyerahkan senjata yang mereka temukan di dekatnya, dia mengenali pesan yang terukir pada senjata itu. Itu tidak lain adalah tulisan Chrome. Dia mengingatkannya bahwa dia akan kembali untuknya, tetapi untuk saat ini, dia harus menunggu. Pesan itu membuat air matanya berlinang, tetapi juga memberikan rasa lega.
Pada akhirnya, kakaknya telah menemuinya, dan hanya itu yang terpenting. Sementara itu, Chrome mundur lebih dalam ke dungeon, didorong oleh satu tujuan utama, berevolusi kembali menjadi manusia. Dia berharap suatu hari nanti dia akan dapat bertemu Kalmia lagi, bukan sebagai monster, tetapi sebagai kakaknya sekali lagi. Chrome tak membuang waktu setelah memastikan keselamatan Kalmia, dia langsung terjun untuk mencari Expa. Demi bertahan hidup dan menjadi lebih kuat, dia memangsa monster-monster yang dia bunuh, sebuah kebutuhan kejam yang dia yakini akan sepadan pada akhirnya. Kini di level Meritam, Chrome mulai bertanya-tanya apakah evolusi berikutnya akan membawanya lebih dekat menjadi manusia lagi. Mungkin itu bahkan memungkinkannya untuk mengunjungi peradaban manusia tanpa diburu. Namun, mencapai pencapaian berikutnya tidak akan mudah. Dengan levelnya yang begitu tinggi, dia harus mengalahkan monster yang lebih kuat dari dirinya untuk mendapatkan 2 level terakhir yang diperlukan guna berevolusi. Tepat saat dia merasa bisa bersantai, gargoyle level 21 menyergapnya dari belakang, nyaris membuatnya lengah. Chrome hampir tidak berhasil menangkis serangan awal itu, tetapi kelegaannya hanya berumur pendek. Tubuh batu gargoyle kebal terhadap sebagian besar serangannya, dan yang lebih buruk lagi, monster itu menyemburkan api. Kombinasi mematikan ini membuat pertarungan menjadi jauh lebih sulit. Tak melihat ada jalan untuk menang, Chrome membuat keputusan sulit dengan melarikan diri lebih dalam ke dungeon. Meskipun dia melawan dengan sengit, Chrome terkejut melihat bahwa serangannya tak meninggalkan bekas sedikit pun pada sang gargoyle. Kesadaran ini memantapkan rencananya untuk melarikan diri. Pada akhirnya, dia mendapati dirinya terpojok di tepi tebing tanpa jalan keluar lain. Berpikir cepat, Chrome merancang sebuah tipuan. Dia berpura-pura melompat dari tebing, tetapi malah berpegangan pada dinding tepat di bawah ujung tebing dan bertahan sekuat tenaga. Saat sang gargoyle mengintip ke bawah, Chrome menggunakan gravitasi untuk keuntungannya. Dia melompat dari posisinya, mendarat tepat di atas monster tersebut. Kali ini, dia mengandalkan taringnya yang sudah teruji, menggigit sekuat tenaga ke arah permukaan luar sang gargoyle yang keras. Dampak dari sergapan itu membuat gargoyle jatuh tersungkur dengan wajah menghantam tanah terlebih dahulu. Tekanan dari pendaratannya ternyata terlalu berat bahkan untuk tubuh batunya, dan monster itu pun terkalahkan. Chrome, babak belur namun menang, merasakan lonjakan kekuatan saat dia naik ke level 20 dan membuka evolusi berikutnya. Tanpa ragu, Chrome memulai evolusinya. Transformasi ini tidak seperti apapun yang pernah dia alami sebelumnya. Wujud barunya adalah sosok pengubah wujud tinggi dengan cakar setajam silep dan topeng mengancam yang memancarkan kekuatan. Udara di sekitarnya terasa dipenuhi oleh energi, dan jelas bahwa evolusi baru ini adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Chrome tahu ini baru permulaan. Dengan kekuatan barunya, ia mengalihkan pandangannya pada apa yang ada di depan, bertekad untuk terus maju mendekati tujuan utamanya, yaitu merebut kembali kemanusiaannya. Saat kenyataan dari transformasinya meresap, Chrome menyadari penampilan barunya masih jauh dari kata ideal. Namun, evolusi ini bukan tanpa keuntungan. Pengubah wujud memiliki kemampuan unik bernama Masquerade yang memungkinkan mereka meniru penampilan manusia untuk waktu yang terbatas tergantung pada MP mereka. Syukurlah bagi Chrome, ia mempertahankan semua kemampuan sebelumnya, dan keahlian baru ini hanya menambah persenjataannya yang sudah tangguh. Dengan regenerasi dan kekuatan mentah sang pengubah wujud, Chrome yang tidak sabar untuk menguji Masquerade pun mengaktifkan kemampuan itu. Di luar dugaan, ia berubah wujud menjadi versi dirinya saat masih manusia dulu. Meskipun rambutnya sekarang seputih salju dan kulitnya pucat, ini jauh lebih baik daripada wajah mengerikan sang pengubah wujud. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Chrome melihat pantulan yang hampir bisa dia kenali. Terlebih lagi, transformasi itu mengembalikan kemampuannya untuk berbicara. Namun, kemampuan itu harus dibayar mahal. Masquerade menguras 1 MP setiap 10 menit. Mengingat jumlah MP yang dia miliki saat ini, Chrome hanya bisa mempertahankan wujud manusianya hingga 4 jam, asalkan dia tidak menggunakan regenerasi selama waktu itu. Terlepas dari keterbatasannya, Masquerade memberinya secercah harapan. Mungkin tidak banyak, tapi ini adalah langkah mendekati merebut kembali kemanusiaannya. Saat Chrome merenungkan perkembangannya, dia menyusun sebuah kesadaran yang meresahkan. Kehadiran monster tingkat tinggi seperti gargoyle di area tingkat rendah hanya bisa berarti satu hal, yaitu bencana dungeon. Di suatu tempat di dekatnya, seekor monster bos pasti telah membebaskan diri, mengganggu tatanan alami dungeon. Sebelum dia sempat bertindak atas pencerahan ini, pikirannya disela oleh jeritan segerombolan musuh yang mendekat. Seekor gargoyle turun menyerangnya dengan kemarahan yang tak terbantahkan. Tampaknya makhluk itu menuntut balas dendam setelah pertarungan Chrome sebelumnya dengan salah satu kaum mereka. Awalnya, Chrome berjuang melawan kekuatannya yang luar biasa. Tapi ketika dia kembali ke wujud pengubah wujudnya, gelombang pertempuran berbalik. Dengan peningkatan kekuatan dan regenerasinya, dia mencabik-cabik gargoyle itu. Cakar monsternya merobek tubuh yang menyerupai batu itu.
Namun, kemenangannya tidak berlangsung lama. Bala bantuan pun tiba, dan jumlah musuh yang sangat banyak memaksa Chrome untuk mengambil keputusan cepat. Mengetahui dirinya kalah jumlah, dia pun lari pontang-panting lebih dalam ke dalam dungeon, mencari tempat yang aman untuk memulihkan diri. Saat dia melarikan diri, tekad Chrome pun mengeras. Dengan kekuatan barunya dan tekad untuk merebut kembali kemanusiaannya, dia bersumpah untuk menjadi lebih kuat dengan cara apapun. Jalan di depan memang berbahaya, tapi Chrome tahu bahwa dengan setiap langkah, dia semakin dekat dengan tujuan utama, yaitu berevolusi kembali menjadi manusia dan merebut kembali kehidupan yang telah hilang. Saat Chrome baru saja berhasil melarikan diri dari para gargoyle, dia beristirahat sejenak untuk menenangkan diri. Dia bertekad untuk keluar dari dungeon apapun yang terjadi. Namun, tepat ketika dia mengira telah mendapat keberuntungan, sekelompok petualang tiba di daerah itu. Di antara mereka ada Frank Fry, seorang pendekar pedang yang terhormat, Guido Gilraeth, seorang pemanah yang garang, dan Shelley Schultz yang selalu anggun, yang orang tuanya sepertinya tidak memiliki keahlian memberi nama yang imajinatif. Terlepas dari candaan itu, parti ini terlihat tangguh. Meskipun level mereka sedikit lebih rendah dari Chrome, koordinasi dan kerjasama tim mereka sebagai parti yang lengkap menjadikan mereka ancaman yang berbahaya. Chrome sadar, bahkan dengan kemampuannya sebagai pengubah wujud, pertarungan langsung melawan mereka mungkin akan berakhir buruk. Para petualang ini berada di sini karena satu alasan, yaitu mengalahkan bos dungeon dan menuntaskan bencana itu. Shelley khususnya sangat berdedikasi pada misi ini. Bencana dungeon telah memengaruhi kehidupannya secara pribadi, dan moralnya yang tinggi serta sifat baik hatinya mendorongnya untuk menolong orang lain. Semuanya tampak berjalan lancar bagi Chrome saat dia menjaga jarak aman sambil mengamati kelompok itu. Tetapi kemudian dia melakukan kesalahan fatal. Dia membiarkan kaki monsternya terlihat terlalu lama. Guido, sang bandit bermata tajam, segera menyadarinya dan memberi peringatan pada parti. Para petualang tidak membuang waktu untuk bersiap, senjata terhunus, dan siap menjatuhkan monster di tengah-tengah mereka. Pikiran Chrome berkecamuk saat dia menyadari bahwa dia kalah jumlah dan kekuatan. Namun dalam kekacauan itu, dia mengaktifkan Masquerade, berubah menjadi wujud manusianya tepat pada waktunya. Perubahan wujud yang tiba-tiba ini membuat parti tersebut lengah. Mereka sedikit menurunkan senjata, meminta maaf atas kesalahpahaman itu, tetapi kewaspadaan mereka tidak memudar. Kulit Chrome yang pucat, rambut putihnya, dan penampilannya yang secara keseluruhan mencurigakan memperjelas bahwa dia bukanlah petualang biasa. Akan tetapi, Shelley berbeda. Sifatnya yang baik hati memungkinkannya melihat sesuatu dalam diri Chrome yang tidak dilihat orang lain. Dia merasakan secercah rasa kemanusiaan dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya ragu-ragu. Sementara sisa anggota parti tetap waspada, Shelley memberi Chrome senyuman yang meyakinkan, mencoba meredakan ketegangan. Meskipun ada kehangatan darinya, Chrome tahu dia belum lepas dari bahaya. Yang lain cukup tajam untuk menyadari bahwa Chrome sedang tegang, siap untuk lari atau bertarung pada provokasi sekecil apapun. Keheningan memanjang hingga Shelley melangkah maju, memecah kebuntuan itu. Suara lembutnya menembus ketegangan saat dia mendekati Chrome dengan kebaikan yang penuh kehati-hatian. Dia mengingatkan partinya bahwa Chrome terlihat tidak berbahaya dan bahkan menawarkan bantuan padanya jika diperlukan. Pada saat ini, Chrome benar-benar terlihat seperti pengembara tunawisma, babak belur dan kelelahan. Kebaikan Shelley membuatnya lengah dan untuk sesaat dia mempertimbangkan untuk menerima tawaran tersebut, namun instingnya mengambil alih. Memanfaatkan pengalihan perhatian itu, dia menyelinap pergi, menghilang ke dalam bayang-bayang sebelum ada yang bisa menghentikannya. Frank menyarankan kelompoknya untuk membiarkan Chrome pergi karena dia mungkin saja seorang bandit. Akan lebih baik untuk tidak ikut campur. Lebih jauh lagi, Shelley tampak kecewa tetapi tidak membantah. Tanpa dia sadari, tindakan kebaikannya yang kecil telah menyelamatkan kelompok itu dari potensi konfrontasi yang bisa berakibat buruk. Dengan pertemuan yang sudah berlalu, para petualang memfokuskan kembali misi mereka untuk mengalahkan bos dungeon dan mengklaim jarahannya. Shelley, khususnya, sangat bertekad. Bencana dungeon membangkitkan kenangan menyakitkan dari masa lalunya, memicu tekadnya untuk menuntaskannya. Sementara itu, Chrome mundur ke tempat aman, pikirannya dilanda badai emosi. Kebaikan Shelley tertinggal dalam pikirannya, menarik-narik sanubarinya. Sejak kebangkitannya, ini adalah pertama kalinya ada orang yang memperlakukannya dengan sedikit rasa kemanusiaan. Kehangatan sikapnya terasa asing, namun menenangkan. Untuk sesaat, dia mempertimbangkan untuk membantu mereka, tapi pikiran itu segera ditepis. Dia tahu kebenarannya. Jika mereka melihat wujud aslinya, mereka akan berbalik menyerangnya tanpa ragu. Saat Chrome merenungi pertemuannya itu, para petualang terus maju dan akhirnya mencapai jantung dungeon. Di sana, mereka berhadapan langsung dengan bos dungeon, Raja Gargoyle.
Berdiri di level 30 yang mengerikan, Raja Gargoyle menjulang di atas mereka, tubuh batunya memancarkan aura yang mengancam. Para petualang menyadari dengan perasaan was-was bahwa musuh ini jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Pertarungan untuk bertahan hidup akan segera dimulai, dan baik Chrome maupun para petualang akan menghadapi tantangan yang memuji batas kemampuan mereka. Bagi Chrome, pertanyaannya tetap sama, akankah dia terus mengawasi dari bayang-bayang, atau akankah dia mempertaruhkan segalanya untuk campur tangan? Saat kekacauan terjadi, parti itu pun bergegas membentuk formasi. Frank mengambil posisi di garis depan, Shelly berputar untuk menyerang dari samping, dan Guido tetap menjaga jarak menembakkan anak panah. Meski serangan mereka tak henti-hentinya, bos itu tetap tak terluka, kulitnya yang keras hampir tak tertembus. Namun masalah mereka tidak berakhir di situ. Raja Gargoyle mengisi daya serangan Inferno Flare yang menghancurkan. Ledakan api itu menghanguskan seluruh baju besi Frank dan membakar parah kedua lengannya. Meski begitu, ia berhasil melayangkan pukulan telak ke kepala bos itu, menciptakan celah bagi Guido untuk menembakkan anak panah ke matanya. Serangan itu hanya membuat sang bos semakin marah. Ia membalas dengan kekuatan brutal, membuat Frank pingsan dengan pukulan kerasnya. Sang pemanah dan Shelly mengalami nasib yang sama saat mereka dilemparkan seperti boneka kain dan dengan mudahnya dikalahkan. Raja Gargoyle bersiap melayangkan pukulan terakhir untuk menyelesaikan apa yang dimulainya. Tepat saat ia akan menyerang, Chrome turun tangan, menghentikan serangan itu. Medan pertempuran pun berubah. Dua monster berdiri berhadapan, dan hanya satu yang bisa keluar sebagai pemenang. Tepat sebelum kekacauan terjadi, kita melihat Chrome bimbang apakah dia benar-benar harus membiarkan kelompok itu menantang bos terakhir, karena dia sangat tahu monster itu mungkin akan melahap mereka. Pada akhirnya, sisi kemanusiaan dalam dirinya menang, dan dia memutuskan untuk melindungi para petualang itu dengan segala cara. Alasan utamanya menjadi petualang sejak awal adalah untuk melindungi manusia dari monster. Dan sekarang, bahkan meski dia sendiri adalah monster, tekad itu menyala lebih kuat dari sebelumnya. Dengan tekad itu, Chrome tiba tepat waktu untuk menyelamatkan kelompok itu dari serangan mematikan, tetapi pertarungan baru saja dimulai. Meskipun berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, Chrome dengan cepat menilai situasi dan mengenali mata sebagai kelemahan Raja Gargoyle. Pertarungan terus memanas, dan Chrome terkena serangan ganas yang mengoyak tubuhnya. Menahan rasa sakit, dia berhasil melancarkan serangan langsung ke mata sang bos, membuatnya sedikit goyah. Namun, Raja Gargoyle membalas dengan mengaktifkan kemampuan pusaran apinya, membakar dirinya sendiri dengan kobaran api. Panas yang luar biasa membuat Chrome mustahil melancarkan serangan lain, memaksanya untuk menjaga jarak. Tepat ketika bos itu tampaknya akan menghabisinya, Chrome membuka kemampuan baru, kekuatan untuk mengubah sebagian tubuhnya menjadi wujud pengubah bentuknya. Dengan tangan monsternya, dia menahan ayunan pedang berapi sang bos dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk mata Raja Gargoyle secara langsung. Serangan itu mendarat, tetapi bos tersebut masih belum mati. Meskipun terluka, Raja Gargoyle itu mendesak Chrome, mendorongnya mundur. Keduanya kini berada di batas kemampuan mereka, dan gerakan selanjutnya akan menentukan siapa pemenangnya. Chrome berjuang menahan luka bakar, mengandalkan kemampuan regenerasinya untuk tetap bertarung, meskipun terkurasnya mana menjadi tak tertahankan. Di sisi lain, Raja Gargoyle juga berada di ambang batasnya. Kedua petarung bersiap untuk pukulan penentuan, menyadari hanya satu dari mereka yang akan keluar hidup-hidup. Saat situasi semakin genting, Guido dan Shelly memutuskan untuk melakukan apapun demi membantu. Guido berhasil melepaskan tembakan keberuntungan, menembakkan panah ke langit-langit di atas bos tersebut. Benturan itu menyebabkan bongkahan batu runtuh, mendarat tepat di kepala Raja Gargoyle, memecahkannya bagaikan telur. Hal ini memberi Chrome celah yang sangat ia butuhkan. Tanpa membuang waktu, dia menancapkan pedangnya dalam-dalam ke mata monster itu. Setelah pergumulan singkat, Raja Gargoyle melepaskan diri, melempar Chrome dan pedangnya ke samping. Tanpa pilihan lain, Chrome menggunakan transformasi parsialnya untuk memberikan pukulan dahsyat dengan kekuatan monsternya. Serangan itu mendarat dengan kekuatan yang cukup untuk akhirnya menundukkan Raja Gargoyle, mengamankan kemenangan mereka. Akan tetapi, dalam prosesnya, ia juga menderita beberapa luka yang membutuhkan banyak mana untuk beregenerasi. Dengan kekalahan sang bos, Chrome naik 4 level, mencapai level Halap Mitu, bencana dungeon digagalkan, dan kedamaian dipulihkan. Untunglah bagi Chrome, tubuh besar Raja Gargoyle menutupi pandangan kelompok itu, sehingga mereka tidak melihat transformasi parsialnya. Akan tetapi, Chrome hampir tidak punya waktu untuk merayakannya. Pertarungan itu telah menguras tenaganya, hanya menyisakan 2 empe, hanya kurang dari 20 menit sebelum kemampuan penyamarannya habis. Saat Shelly mendekat untuk mengucapkan terima kasih, Chrome tahu dia tidak bisa tinggal. Dengan sisa mana yang sangat menipis, dia bergegas pergi. Aturan Sigma nomor 1, muncul, kalahkan bosnya, tolak untuk menjelaskan, dan pergi.
Kelompok itu tercengang oleh kepergiannya yang tiba-tiba. Chrome tidak hanya pergi tanpa sepatah kata pun, tetapi dia juga meninggalkan Crystal Boss, hadiah berharga yang bisa memberinya banyak uang. Hal ini malah memperbesar kecurigaan Guido. Frank mengabaikan keraguan Guido. Selain itu, dia menunjukkan bahwa Chrome menyelamatkan nyawa mereka dan menyarankan agar mereka berfokus pada sisi positifnya, yakni jarahan gratis. Setelah beristirahat sejenak, kelompok itu memutuskan untuk membawa Crystal Boss kembali ke Serikat Pekerja sebagai bukti kemenangan mereka. Mereka juga sepakat untuk membalas budi Chrome jika mereka bertemu dengannya lagi. Bagi Shelley, ini lebih dari sekedar janji. Dia bertekad untuk bertemu penyelamat misteriusnya sekali lagi. Sementara itu, Chrome hampir saja ketahuan saat dia mundur. Berkat peningkatan levelnya yang besar, MPE-nya telah bertambah, memungkinkannya untuk mempertahankan penyamaran selama 6 jam sehari. Dengan keleluasaan baru ini, Chrome bertekad untuk kembali ke masyarakat manusia dan mencoba berbaur. 6 jam mungkin cukup untuk berbaur dan menghindari kecurigaan, memberinya kesempatan untuk mendapatkan kembali sebagian kehidupan lamanya. Saat kelompok itu meninggalkan dungeon dan menyampaikan berita kekalahan bos tersebut ke Serikat Pekerja, mereka disambut dengan keraguan. Penduduk kota sulit percaya bahwa petualang tak dikenal mampu mengalahkan bos dungeon seorang diri. Setelah perdebatan tentang penampilan Chrome, Frank menyerahkan batu ajaib bos itu kepada Ketua Serikat Pekerja, Gars. Bukti yang tak terbantahkan ini menegaskan bahwa bos tersebut telah dikalahkan dan dungeon telah dibersihkan. Pengungkapan ini memicu rasa penasaran dan spekulasi di antara penduduk kota. Siapa sebenarnya petualang misterius ini? Jika dia memiliki kekuatan sebesar itu, pastinya dia sudah sangat terkenal. Rumor tentang Chrome menyebar dengan cepat, tak lepas dari Shelley yang dengan antusias menambahkan detail bumbu-bumbu pada ceritanya. Sementara kota merayakan tuntasnya dungeon, Kalmia melihat ini sebagai kesempatan untuk terus mencari kakaknya. Meskipun sikap luarnya terlihat dingin, dia sangat menyayangi kakaknya dan belum menyerah. Setelah euforia mereda, kelompok itu menerima imbalan atas keberhasilan membersihkan dungeon. Frank mengingatkan mereka bahwa sebagian besar uang itu adalah hak Chrome, tetapi karena ia tak bisa ditemukan, mereka harus menggunakannya untuk saat ini dan mengembalikannya jika mereka bertemu dengannya lagi. Shelley awalnya ragu, tapi akhirnya setuju karena ada hal penting yang ingin ia lakukan dengan uang itu. Shelley awalnya ragu. Penuh syukur, Shelley berterima kasih kepada kelompoknya dan berangkat ke kampung halamannya. Setelah kepergiannya, Frank mengungkapkan niat Shelley. Dia berencana untuk menyumbangkan seluruh pendapatannya ke panti asuhan yang membesarkannya. Namun, usahanya mungkin sia-sia karena kampung halamannya, kota kumuh Outfield, telah lama dilanda bencana dungeon. Kota itu telah jatuh ke dalam kekacauan, menjadi terkenal karena ketidakadilan dan keputusasaan. Sementara itu, Chrome juga tiba pada kesimpulan yang sama. Reputasi Outfield sebagai tempat yang kacau dan tak kenal hukum menjadikannya tujuan sempurna bagi orang seperti dia untuk berbaur. Jika dia ingin bersatu kembali dengan Kalmia dan melanjutkan perjalanannya untuk menjadi lebih kuat, Outfield adalah langkah selanjutnya. Dengan pandangan tertuju pada evolusi berikutnya dan tekadnya yang tak tergoyahkan, Chrome memulai perjalanannya ke Outfield, tidak menyadari bahwa takdir menyatukan jalannya dengan Shelley sekali lagi. Setelah menyelinap beberapa saat, Chrome akhirnya tiba di Outfield. Pemandangan masyarakat manusia yang ramai memberikan napas kehidupan baru baginya. Sudah lama sekali dia tidak melihat keadaan senormal ini. Namun, dia tidak membiarkan dirinya merasa terlalu nyaman. Orang-orang masih melemparkan pandangan waspada ke arahnya, dan topeng mengerikan yang secara permanen menempel di wajahnya tidak membantu sama sekali. Dengan penuh percaya diri, Chrome mengambil semua batu ajaib yang dikumpulkannya dari dungeon dan pergi ke Serikat Pekerja setempat untuk menjualnya. Yang membuatnya kecewa, batu-batu itu hanya terjual 500 koin emas, hanya 1/10 dari apa yang bisa dia dapatkan di ibu kota. Saat dia memprotes, pemilik Serikat Pekerja mengingatkannya bahwa mereka tidak banyak tanya saat membeli barang, terutama dari seseorang yang tampak mencurigakan seperti Chrome. Sebagian besar batu yang dijual di Outfield adalah barang curian, dan Chrome tampaknya bukan pengecualian. Menelan harga dirinya, Chrome mengambil uang itu dan pergi. Dalam perjalanan keluar, seorang prajurit tak dikenal menghentikannya, menuntut agar dia menyerahkan uang tunai itu. Pria ini, Jeff, adalah anggota organisasi kriminal yang menjalankan kota Naga Jahat. Chrome yang tidak gentar mengusirnya dengan mudah dan melukai harga diri Jeff dalam prosesnya. Akibatnya, Jeff menjadi marah dan bersumpah akan membalas dendam. Saat Jeff mencoba membalas, Chrome dengan cepat melucuti senjatanya, menendang pedangnya sebelum melarikan diri, tidak memberi Jeff kesempatan untuk pulih. Setelah cobaan itu, Chrome menghabiskan hampir seluruh uangnya untuk perbekalan dasar. Sebilah belati berkarat seharga 240 koin emas, jubah lusuh seharga 60 koin emas, dan kamar di penginapan seharga 110 koin emas per malam. Hanya tersisa segenggam koin, Chrome menyadari dia harus bertindak cepat dan menuju dungeon untuk menghasilkan lebih banyak uang.
Sementara itu, Shelley tiba di panti asuhan dan menyerahkan semua uangnya kepada pengurus, mendesaknya agar menggunakannya dengan bijak. Dia juga menyarankannya untuk meninggalkan Outfield bersama anak-anak dan pindah ke ibu kota, di mana mereka akan lebih aman. Pengurus itu setuju, tapi mengingatkannya bahwa merelokasi semua orang akan memakan biaya, dan tinggal di Outfield mungkin satu-satunya pilihan paling realistis untuk saat ini. Setelah obrolan dari hati ke hati, Shelley pergi dari panti asuhan. Di tempat lain, Crom menjelajahi jalanan untuk mencari tahu bagaimana cara mengumpulkan informasi. Saat dia berkeliling, tanpa terduga dia berpapasan dengan Shelley sekali lagi. Jantungnya berdebar kencang dan kepanikan pun melanda. Pertemuan terakhir dengannya sudah sangat menegangkan, dan pertemuan tak terduga ini pasti akan menimbulkan lebih banyak masalah. Setelah reuni singkat itu, Crom tak memedulikan basa-basi dan segera kabur untuk mencari jalan keluar. Akan tetapi, Shelley tidak akan membiarkan penyelamatnya menghilang tanpa ucapan terima kasih yang layak. Dengan penuh tekad, dia mengejarnya. Sayangnya, Crom mendapati dirinya tersudut di jalan buntu. Tanpa pilihan selain menghadapinya, dia berpikir untuk kabur menggunakan kekuatan berubah wujudnya. Namun saat dia tersandung dan jatuh, membuatnya berada dalam posisi canggung, Shelley tiba tepat waktu dan memergokinya lengah. Dia meminta maaf karena mengejutkannya dan dengan tulus berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan kelompoknya. Karena penasaran, dia menanyakan namanya. Kali ini, Crom akhirnya angkat bicara dan memperkenalkan dirinya sebagai Crom Clank. Keduanya berbincang, dan Shelley menjelaskan alasannya berada di Outfield. Dia mengungkapkan bahwa dia datang untuk menyumbangkan uang ke panti asuhan tempat dia dibesarkan. Shelley menceritakan sedikit tentang sejarah kelam kota tersebut. Dulunya tempat yang makmur, Outfield hancur lebur setelah bencana Dungeon melanda. Lebih parahnya lagi, para tiran dari faksi naga jahat memanfaatkan kekacauan itu, menindas penduduk kota dan mengubah kota ini menjadi tanah tak bertuan tanpa hukum. Shelley bercerita bahwa impiannya adalah membersihkan kota ini dari para monster dan tiran, mengembalikannya ke masa kejayaannya. Saat Shelley berbicara tentang panti asuhan, ceritanya beralih ke anak-anak dan pengurus mereka. Pemilik panti sangat menyayangi anak-anak yang pada gilirannya juga memiliki impian yang sama dengan Shelley untuk menyelamatkan kota ini. Beberapa anak bahkan memiliki keahlian luar biasa yang bisa berguna di masa depan. Namun kedamaian mereka hancur saat sekelompok sosok mengancam menerobos masuk ke panti asuhan. Kehadiran mereka tidak salah lagi. Mereka adalah pasukan penegak dari faksi naga jahat, tiran yang sama yang telah menyiksa penduduk kota selama bertahun-tahun. Para penegak itu menuntut panti asuhan menyerahkan anak-anak untuk dijadikan budak dengan alasan kekurangan tenaga kerja. Mereka memperingatkan sang pengurus dengan dingin bahwa penolakan akan berujung pada kematiannya tepat di depan anak-anak yang sangat disayanginya. Situasinya sangat suram tanpa ada jalan keluar yang baik. Nyawa anak-anak, sang pengurus, dan nasib panti asuhan itu sendiri berada di ujung tanduk. Saat para penegak menjadi semakin beringas, pemilik panti asuhan tidak punya pilihan lain. Sambil berlutut, dia memohon ampun dan memohon agar dirinya saja yang dijadikan budak untuk menggantikan anak-anak. Salah satu anak yang lebih berani, yang tidak tahan lagi melihatnya, mencoba menggunakan kemampuannya untuk melawan. Tapi para penegak itu dengan mudah menepisnya seperti lalat, mengolok-olok usaha sia-sia anak tersebut. Pemilik panti bahkan mengambil tombak besi karena putus asa, namun serangannya sama sekali tidak mempan. Sebagai balasannya, para penegak itu mulai memukulinya tanpa ampun di depan anak-anak yang ketakutan. Sementara itu, Shelley melanjutkan percakapannya dengan Crom, berterima kasih lagi padanya karena telah menyelamatkan kelompoknya. Dia menawarkan semua uang yang dibawanya dan berjanji akan melunasi sisanya nanti. Saat mereka berbicara, seorang anak yang panik dari panti asuhan berlari ke arah mereka, menjelaskan kekejaman yang dilakukan para penegak itu sambil menangis. Mendengar hal ini membuat hati Crom tersentuh. Meskipun dia berusaha untuk tidak mencari masalah, dia tidak bisa mengabaikan penderitaan anak-anak dan keteguhan hati pemilik panti. Dengan tatapan penuh tekad, dia memutuskan untuk pergi bersama Shelley ke panti asuhan. Kembali ke panti asuhan, para penegak itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan melunak. Pemilik panti yang sudah babak belur dan berdarah menolak untuk menyerah. Pemimpin kelompok itu memberinya ultimatum, bujuk anak-anak untuk menyerah atau mati. Meskipun diancam, pemilik panti tetap teguh pendirian. Menatap tajam para penegak itu melalui matanya yang bengkak, dia menyatakan bahwa mereka boleh melakukan yang terburuk. Jika ini adalah akhir hidupnya, setidaknya anak-anak akan tahu bahwa dia menyayangi mereka sampai hembusan napas terakhirnya. Tepat saat petugas itu mengangkat senjatanya untuk memberikan serangan mematikan, Crom dan Shelley tiba. Kehadiran mereka berdua menghentikan kekacauan itu, dan ruangan menjadi hening sejenak. Para penegak yang merasakan adanya tantangan bersiap menghadapi para pendatang baru, sementara Crom dan Shelley mempersiapkan diri untuk pertarungan sengit dan menentukan.
Saat pertarungan dimulai, Jeff berhadapan dengan Chrome, menyeringai penuh percaya diri. Dia mengolok-olok penampilan Chrome yang kurus, menganggapnya lemah dan tidak pantas mendapatkan perhatiannya. Namun Chrome tidak membuang waktu untuk membuktikan bahwa dia salah. Dengan ayunan pedangnya yang cepat, dia memaksa Jeff untuk menangkis dengan tergesa-gesa. Kekuatan besar dari serangan itu membuat Jeff kesulitan menjaga keseimbangannya. Chrome menindaklanjutinya dengan tusukan presisi yang nyaris menggores baju besi Jeff. Meskipun Jeff melangkah mundur untuk mengurangi dampaknya, pukulan itu tetap membuatnya terhuyung. Tepat saat Chrome bersiap untuk menghabisinya, penegak lainnya, Raido, campur tangan dengan serangan mendadak. Pedang mereka berbenturan, dan Chrome segera menyadari bahwa Raido bukanlah lawan sembarangan. Keahlian dan kekuatan Raido melampaui Jeff, menjadikannya lawan yang tangguh, terutama saat melawan wujud manusia Chrome. Sementara itu, Jeff yang tidak ingin harga dirinya hancur, mencoba menyelinap ke belakang Chrome untuk menusuknya dari belakang, namun Shelly melangkah maju mencegatnya dengan pedangnya. Meski Jeff memiliki level yang lebih tinggi, keahlian dan tekad Shelly yang luar biasa memungkinkannya untuk bertahan. Pertarungan mereka semakin sengit saat Shelly mengimbangi setiap gerakannya, membuktikan bahwa dia bukanlah target yang mudah. Kembali ke garis depan, Raido memperingatkan Chrome untuk minggir, berjanji bahwa jika dia menyerah sekarang, mereka akan memaafkan perlawanannya. Tapi Chrome tidak gentar sedikit pun. Dia mengingatkan mereka bahwa dia sama sekali tidak seperti mereka, dan dia akan mengakhiri tirani mereka apapun yang terjadi. Selain itu, ekspresi Raido mengeras saat kesabarannya mulai habis. Dia bersumpah akan membuatnya menelan ludahnya sendiri saat dia menyalurkan sihirnya. Petir berderak di sepanjang pedang Raido saat dia mengaktifkan keahlian pedang petirnya, mengisi senjatanya dengan energi listrik. Udara di sekitar mereka berdengung karena kekuatan, dan percikan api menari-nari dengan bahaya di dekat Chrome. Hal ini membuat keadaan menjadi jauh lebih sulit bagi jagoan kita, Chrome. Saat Raido menyerang Chrome dengan pedang berlapis petirnya, Chrome tidak punya pilihan selain mundur. Dia mengenali kekuatan dahsyat di balik serangan itu, dan menyadari bahwa mencoba menangkisnya akan langsung menghancurkan senjatanya. Sementara itu, Shelly melanjutkan duelnya melawan Jeff. Meskipun ada perbedaan level, keahlian dan tekadnya membuatnya mampu mengimbangi lawannya. Namun, dia menyadari serangan gencar Raido terhadap Chrome, dan menyadari bahwa jika dia tidak segera campur tangan, keadaan bisa menjadi sangat buruk bagi penyelamatnya itu. Raido memburu Chrome seperti serigala yang kelaparan akan daging empuk. Gerakannya penuh perhitungan dan tanpa ampun. Chrome, yang tersudut dan putus asa, berdebat apakah akan melepaskan keahlian penyamarannya dan bertarung dalam wujud monsternya yang jauh lebih kuat. Namun pemikiran bahwa dia akan menakuti anak-anak yang menonton pertarungan dan berpotensi kehilangan kepercayaan mereka membuatnya ragu. Raido merasakan keraguan Chrome, memanfaatkan momen itu dan melepaskan serangan kombinasi yang mematikan. Keahlian serangan petirnya menyerempet lengan Chrome, mengirimkan sengatan listrik ke seluruh tubuhnya dan menyebabkan kerusakan parah. Sebelum Chrome bisa pulih, Raido menindaklanjutinya dengan tebasan pedang yang menghancurkan pedang Chrome dan menusuk tubuhnya. Meski lukanya parah, Chrome nyaris menghindari serangan fatal pada organ vitalnya. Terjepit di dinding tanpa ada tempat untuk lari, sepertinya pertarungan ini sudah berakhir. Tapi Chrome belum selesai. Mengerahkan seluruh akalnya, dia menggunakan sebuah trik rahasia. Dia mengubah area di sekitar tusukan pedang itu menjadi wujud monsternya. Perubahan wujud itu menjebak pedang di dalam dagingnya, menguncinya pada tempatnya dan membuat Raido lengah sejenak. Tanpa membuang waktu, Chrome menggunakan kemampuan regenerasinya untuk menutup luka di sekitar pedang yang tertancap, memastikannya tidak bisa digerakkan. Kemudian menggunakan perubahan parsialnya, dia mengubah tangannya menjadi cakar monster dan melayangkan pukulan uppercut yang mematikan ke arah Raido. Kekuatan pukulan itu membuat Raido terpental ke belakang, jatuh menghantam tanah seperti kebanyakan lawan Mike Tyson. Lebih jauh lagi, benturan yang begitu kuat membuatnya linglung, dan Chrome berdiri tegak, terengah-engah, namun keluar sebagai pemenang. Sesaat, medan pertempuran menjadi hening saat semua orang mencerna apa yang baru saja terjadi. Chrome, berlumuran darah namun tak kenal menyerah, bersiap untuk langkah selanjutnya. Kekalahan Raido membuat semua orang tercengang. Bahkan rekan kejahatannya, Jeff, terpana melihat hasil yang tak terduga itu. Berada dalam situasi 2 lawan 1 yang berbahaya, Jeff memutuskan untuk tidak membiarkan harga diri mengaburkan akal sehatnya. Dia mengambil pilihan logis untuk mundur. Sambil menyemburkan kabut beracun sebagai tabir asap, Jeff memastikan dia berhasil kabur melalui jendela gereja di dekatnya. Sebelum menghilang, dia memberikan peringatan keras dengan mengatakan bahwa dia akan membalas dendam dengan cara apapun. Saat kabut menghilang, Chrome bernapas lega. Dia berhasil memenangkan pertarungan tanpa mengungkapkan wujud monsternya atau tanpa ada yang menyadari tangannya yang sebagian berubah. Setelah merawat pemilik gereja yang terluka,
Pria itu berterima kasih banyak kepada Chrome dan Shelley karena telah menyelamatkan nyawa mereka dan melindungi anak-anak. Shelley, yang masih khawatir akan kemungkinan balas dendam, mendesak sang pemilik untuk membawa anak-anak dan pindah ke ibu kota. Namun sang pemilik ragu-ragu, menjelaskan bahwa memindahkan anak-anak sebanyak itu ke ibu kota akan sangat mahal dan hampir mustahil dilakukan mengingat sumber daya mereka yang terbatas. Setelah diskusi tersebut, Chrome dan Shelley meninggalkan gereja. Sambil berjalan, percakapan mereka beralih ke lubang bencana. Penasaran, Chrome meminta Shelley untuk menjelaskan lebih detail. Dia menjelaskan bahwa itu adalah dungeon yang sangat berbahaya dan terkenal sangat mematikan. Bahkan parti dari ibu kota kerajaan yang terdiri dari 20 petualang berpengalaman musnah tanpa jejak saat mencoba menaklukkannya. Kegagalan tragis ini membuat pihak ibu kota sepenuhnya menelantarkan kota itu, menganggapnya tidak sepadan dengan biaya, sumber daya, dan tenaga kerja yang dikeluarkan. Mendengar hal ini, Chrome merenungkan kembali tujuan awalnya, yaitu naik level dengan mengalahkan para monster di lubang bencana. Namun, menyaksikan sendiri kekejaman yang dilakukan oleh kelompok naga jahat telah mengubah prioritasnya. Kini dia bertekad untuk membebaskan kota itu dari para monster maupun para tiran yang menindas rakyatnya. Dia menyimpulkan, jika dia berhasil menaklukkan dungeon itu, pihak ibu kota tidak akan punya pilihan selain mengirim bala bantuan. Dengan hilangnya ancaman dungeon, kelompok naga jahat akan kehilangan alasan untuk menetap dan kota itu akhirnya bisa kembali normal. Chrome mengepalkan tangannya, tekadnya pun semakin bulat. Jalan di depan sangatlah berbahaya, tetapi jika dia berhasil, dia bisa menyelamatkan kota ini dan mungkin menemukan penebusan dosanya sendiri dalam prosesnya. Sementara itu, Jeff menghadap kepada sang pemimpin naga jahat, Galord. Merengek layaknya anak kecil yang dimarahi, dia menceritakan kembali peristiwa pertempuran di gereja. Namun, Galord tidak suka mendengar alasan. Dengan tatapan dingin, dia mempertanyakan alasan Jeff melarikan diri saat Raido dikalahkan, dan bukannya bertahan. Kehadiran Galord yang mengintimidasi membuat Jeff merinding ketakutan. Dikenal sebagai monster Outfield, Galord bagaikan perwujudan bencana, monster yang sangat kuat sehingga prajurit paling berani pun tidak berani melawannya. Setelah sukses membuat Jeff ketakutan setengah mati, Galord memberikan peringatan keras, mengatakan bahwa kepalanya akan berakhir di ujung tombak jika dia berani mencoreng nama mereka lagi. Mengalihkan fokusnya, Galord beralih ke bawahan kepercayaannya, Canela, dan meminta laporan terbaru. Canela memberitahunya tentang masalah yang lebih mendesak. Para ksatria dari kerajaan telah terlihat di Outfield. Pergerakan mereka menunjukkan bahwa mereka mungkin sedang melakukan operasi penyergapan, yang bisa menjadi masalah besar bagi kekuasaan naga jahat atas kota itu. Di tempat lain, Chrome mulai menyelidiki lubang bencana. Saat mengamati area tersebut, perhatiannya tertuju pada keributan di dekatnya. Seekor monster menyerang warga sipil yang tak bersalah. Tepat ketika Chrome bersiap untuk turun tangan, seorang petualang melangkah maju, menggunakan kekuatan suci untuk memukul mundur monster itu dengan mudah. Meskipun serangannya yang dilapisi kekuatan suci cukup efektif, petualang itu kesulitan melancarkan serangan penentu. Menyadari kesulitannya, Chrome melangkah maju dan menawarkan bantuannya. Petualang itu, yang merasakan kekuatan Chrome, dengan senang hati menerima bantuannya. Bersama-sama, mereka menghadapi monster itu. Petualang itu menunjukkan keahlian luar biasa, melapisi pedangnya dengan sihir suci, sebuah kemampuan yang jauh lebih unggul daripada aliran petir Raido saat menghadapi monster. Kekuatan suci itu menguasai sang makhluk, dan dengan satu tebasan yang presisi, dia membelahnya menjadi dua. Chrome menghela napas lega, bersyukur dia tidak perlu kembali ke wujud monsternya. Namun insting tajam petualang itu menangkap sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Dia merasakan kekuatan gelap dan jahat mengintai di dalam diri Chrome. Kita biasanya menyebutnya pikiran yang mengganggu. Namun dalam kasusnya, kecurigaannya memuncak. Dia memutuskan untuk mengujinya. Dengan sikap tenang namun tegas, dia bersiap menggunakan kemampuannya untuk menentukan apakah Chrome benar-benar manusia atau makhluk lain. Saat penduduk kota mengelilingi para petualang itu, mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam karena telah menyelamatkan hidup mereka, suasana berubah dari tegang menjadi lega. Seorang anak kecil melangkah maju, matanya terbelalak kagum, berterima kasih kepada mereka dengan senyum berseri-seri. Seolah-olah bahaya telah berlalu, dan kota itu akhirnya bisa bernapas lega. Tetapi momen kedamaian itu hanya sesaat. Monster yang sekarat itu, dengan keputusasaan yang meluap-luap, mengerahkan sisa kekuatannya untuk satu serangan terakhir. Kali ini, targetnya adalah anak itu, yang berdiri terlalu dekat tanpa menyadari bahaya yang mengancam. Petualang itu, yang masih terlarut dalam perayaan, gagal menyadari pergerakan terakhir sang monster. Namun, Chrome langsung melihatnya. Jantungnya berdebar kencang saat menyadari nyawa anak itu dalam bahaya besar. Dalam wujud manusianya, dia tahu dia tidak akan bisa menjangkaunya tepat waktu. Pikirannya berkecamuk saat ketakutan akan mengungkapkan wujud aslinya kepada penduduk kota mulai menghantuinya. Mereka mungkin akan takut padanya, membencinya,
atau lebih buruk lagi, menganggapnya sebagai salah satu monster yang berusaha dia hancurkan. Namun pada saat itu, kenangan tentang orang tuanya yang direnggut darinya oleh para monster membanjiri benaknya. Dia tidak bisa membiarkan orang tak bersalah lainnya mengalami nasib yang sama. Sisi kemanusiaannya, bagian dari dirinya yang masih peduli mengalahkan rasa takutnya. Tanpa membuang waktu, Chrome menonaktifkan kemampuan penyamarannya, memperlihatkan wujud monsternya dalam sekejap. Dalam sepersekian detik, dia melindungi anak itu, menahan serangan monster tersebut hanya beberapa inci darinya. Tanpa ragu, Chrome membalas, melancarkan pukulan telak yang mengirim monster itu ke alam baka. Kota itu mendadak hening. Anak itu selamat, tetapi kelegaan pada momen itu tidak berlangsung lama. Penduduk kota yang baru saja bersorak kegirangan kini mundur ketakutan. Napas ketakutan terdengar di antara kerumunan dan bisak-bisik menyebar seperti api. Mereka semua ketakutan dan menganggapnya sebagai bagian dari monster tersebut. Wajah petualang itu menjadi muram. Kecurigaannya sebelumnya kini terbukti. Dia benar selama ini. Chrome bukanlah seorang penyelamat. Dia adalah seekor monster, makhluk berbahaya yang sedang menyamar. Tangannya secara naluriah meraih senjatanya, matanya terbakar oleh niat membunuh. Baginya, Chrome adalah sebuah ancaman, dan dia tidak bisa membiarkannya melukai orang lain. Bagi Chrome, beratnya keputusan yang dia ambil menghantamnya dengan sangat telak. Dia telah menyelamatkan anak itu, tetapi apa bayarannya? Ketakutan dan rasa jijik di mata penduduk kota, penolakan, serta kengerian itu. Ini jauh lebih parah dari yang dia bayangkan. Dia bertindak atas dasar rasa tanggung jawab, didorong oleh kenangan akan orang tuanya dan keinginan untuk melindungi mereka yang tidak bisa melindungi diri sendiri. Namun baginya, semua itu sepadan karena dia berhasil menyelamatkan sebuah nyawa. Saat petualang itu bersiap untuk mengkonfrontasinya, Chrome dibiarkan menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Dia telah menyelamatkan nyawa, tetapi dengan melakukan itu, dia kehilangan hal lain, yaitu kepercayaan dari orang-orang yang dia harap bisa dilindungi. Setelah Chrome mengalahkan monster itu, dia segera menyadari kenyataan pahit tersebut. Penduduk kota, alih-alih bersyukur, kini melihatnya sebagai sekutu dari makhluk yang baru saja dia bunuh. Petualang itu, Mira, langsung menyadari ancaman yang dia yakini dibawa oleh Chrome dan tanpa membuang waktu memperingatkan kerumunan. Dia memberitahu mereka bahwa Chrome adalah seorang shapeshifter, sosok yang berbahaya dan penipu. Peringatannya memicu ketakutan di antara penduduk kota yang kini ketakutan, lalu memungut senjata untuk membela diri. Melihat situasi semakin memburuk, Chrome tidak punya pilihan selain melarikan diri. Bahkan saat dia berlari, orang-orang melempar batu dan meneriakkan hinaan kepadanya, mengejeknya hingga dia tak terlihat lagi. Namun, Mira yang menyadari kekuatan Chrome menghentikan penduduk kota untuk mengejarnya lebih jauh. Dia mengerti bahwa Chrome bukanlah monster biasa, dan kecurigaannya semakin besar bahwa dia mungkin makhluk yang jauh lebih berbahaya yang telah belajar berbaur dengan manusia. Tepat saat Mira bersiap untuk mengejarnya, gadis kecil yang diselamatkan Chrome sebelumnya melangkah maju. Dia mengingatkan kerumunan itu bahwa Chrome telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka, terutama dirinya. Orang-orang terdiam, tetapi ketakutan mereka terhadap sang shapeshifter masih sangat kuat. Sebelum Mira bisa bertindak, atasannya, Kapten Allen, tiba dan turun tangan. Dia memerintahkannya untuk mundur, mengingatkannya bahwa mereka memiliki misi yang lebih besar untuk diselesaikan. Mereka tidak boleh bermusuhan dengan penduduk kota atau menarik perhatian faksi naga jahat. Jika mereka melakukannya, itu bisa memicu perang besar-besaran. Kemudian, di tempat yang sunyi, Mira menjelaskan situasinya kepada Kapten Allen. Dia tetap tidak goyah oleh kekhawatiran Mira, menegaskan kembali bahwa prioritas mereka adalah misi besar yang ada di depan mata. Beberapa korban jiwa tidak dapat dihindari dalam pekerjaan mereka. Tujuan utama mereka adalah menemukan pria berambut merah, sosok yang bertanggung jawab atas lubang bencana. Jika mereka tidak segera menghentikannya, kerusakan yang bisa dia timbulkan akan sangat fatal. Sementara itu, Chrome, tanpa ada pilihan lain yang tersisa, berjalan menuju ke lubang bencana. Tekadnya sudah bulat. Dia tahu bahwa jika dia bisa berevolusi di dalam dungeon, dia bisa menjadi lebih kuat dan kembali ke ibu kota. Tujuan utamanya adalah bersatu kembali dengan adiknya dan membersihkan kota itu dari para tiran. Kembali di gereja, Shelley juga membuat keputusan serupa. Karena tak tahan lagi hanya berdiam diri, dia meninggalkan gereja dengan tekad yang sama. Dia tahu monster-monster itu telah merenggut segalanya darinya, dan dia tak bisa membiarkan mereka terus membuat kekacauan. Tanpa disadari, jalan Chrome dan Shelley telah sejalan. Keduanya bertekad menghadapi kengerian di dalam lubang bencana dan mengubah nasib kota. Chrome kini berada lebih dalam di lubang bencana, maju dengan waspada, namun merasa sedikit lega. Di dungeon ini, dia tak perlu terus-menerus waspada seperti saat berada di dunia manusia. Debuff yang biasanya dialami manusia tidak memengaruhinya di sini, memungkinkannya tetap dalam wujud monster tanpa batas waktu.
Hal ini memberinya keuntungan, tetapi itu juga berarti dia harus mengandalkan insting dan kemampuannya untuk mengarungi tantangan tak dikenal di depannya. Saat dia terus maju, dia menemukan jalan yang bercabang. Tanpa arah yang jelas, Krum memutuskan untuk mengandalkan keberuntungan. Dia melemparkan pedangnya ke udara, membiarkannya yang menentukan jalan. Ini mungkin terlihat seperti keputusan acak, tetapi dalam situasi ini, hal itu mungkin telah menyelamatkan nyawanya. Saat melangkah ke jalan kiri, Krum langsung merasakan sensasi lengket di sekitar kakinya. Melihat ke bawah, dia menyadari kakinya telah terperangkap di jaring laba-laba raksasa. Sebelum dia sempat bereaksi, 2 ekor laba-laba iblis turun ke arahnya. Mata mereka dipenuhi rasa lapar. Meski level mereka sedikit di bawahnya, Krum tahu bahwa melawan 2 sekaligus akan berbahaya, apalagi dengan kemampuan mereka mengordinasikan serangan. Laba-laba itu tak membuang waktu. Mereka meluncurkan rentetan batu ke arahnya, memaksa Krum bereaksi cepat. Dia mengayunkan pedangnya untuk mengiris jaring-jaring itu. Namun sebelum sempat terpotong sepenuhnya, laba-laba itu menutupi tangannya dengan lebih banyak jaring. Tangannya tak bisa digerakkan, membuatnya menjadi rentan. Di saat genting ini, Krum menyadari bahwa terperangkap di jaring bisa menguntungkannya. Dia menyentak jaring itu, menarik kedua laba-laba agar saling berdekatan. Keduanya bertabrakan dan kehilangan arah sesaat. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Krum menggunakan cakar monsternya untuk merobek laba-laba itu, menebasnya dengan mudah. Pertarungan itu berlangsung singkat, dan meski kemenangan ini relatif mudah, itu cukup untuk menaikkan levelnya menjadi halu misau. Namun, dia tahu bahwa untuk terus menjadi lebih kuat, dia harus menghadapi musuh yang jauh melampaui levelnya saat ini. Tepat ketika dia mengira bisa beristirahat, sebuah hawa keberadaan besar memenuhi ruangan. Seekor laba-laba iblis raksasa, jauh lebih besar dan mengancam daripada yang lain, muncul di hadapannya. Laba-laba ini berlevel Bami Bai, lawan yang jauh lebih tangguh dari apapun yang pernah dihadapi Krum sejauh ini. Dalam sekejap mata, makhluk itu menerjang dan menyudutkan Krum ke dinding. Kekuatan murni dari serangan itu membuatnya terengah-engah, dan insting pertamanya adalah melarikan diri. Namun saat dia mencoba mundur, dia menyadari dirinya telah dikelilingi oleh jaring makhluk itu. Area itu adalah sarang laba-laba. Seluruh ruangannya tertutup jaring tebal yang lengket. Satu-satunya jalan keluar kini diblokir oleh laba-laba raksasa tersebut. Tidak ada jalan keluar. Krum tak punya pilihan selain menghadapi makhluk itu secara langsung. Dia menggenggam pedangnya erat-erat, bersiap menghadapi pertarungan yang tak terelakkan. Ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati, dan jika dia ingin selamat, dia harus mengerahkan setiap tetes kekuatannya. Laba-laba iblis raksasa yang tanpa henti dan tak kenal ampun itu tidak membuang waktu untuk menyerang. Lewat satu terjangan, ia menghancurkan dinding di sekitar Krum dan menerkam dengan cakarnya yang besar. Terlepas dari ukurannya yang sangat besar, tubuh Krum yang lebih kecil memungkinkannya mengantisipasi gerakan laba-laba itu. Dia dengan lincah menghindari serangan yang datang, nyaris lolos dari cakar yang mematikan itu. Krum segera menilai situasi. Ukuran laba-laba ini mungkin memberinya keuntungan dalam hal kekuatan murni, tetapi Krum lebih unggul dalam pertarungan jarak dekat. Jika dia bisa memperpendek jarak, dia mungkin bisa melancarkan pukulan penentu. Namun sebelum dia bisa melaksanakan rencananya, laba-laba itu menunjukkan skill baru, benang darah. Jaring yang muncul bukanlah sutra laba-laba biasa. Jaring itu dialiri kekuatan luar biasa yang mampu mencabik apapun di jalurnya. Saat serangan itu mengenainya, Krum tahu dia akan berada dalam masalah besar. Satu serangan telak dari jaring ini akan menjadi akhir hidupnya. Laba-laba itu menyusul dengan serangan lain. Rentetan jaring yang dengan cepat menutupi seluruh area, membuatnya hampir mustahil untuk bergerak. Krum mendapati dirinya tersudut ke dinding, dengan jaring lengket yang semakin mendekat. Di ruang sempit ini, wujud monsternya yang besar malah menjadi beban. Ukuran tubuhnya bukan lagi sebuah aset, itu adalah sebuah rintangan. Menyadari bahwa dia perlu mengubah pendekatannya, Krum mengaktifkan skill masquerade, kembali ke wujud manusianya. Kini lebih kecil dan lincah, Krum langsung merasakan perbedaannya. Kecepatannya meningkat, dan dia mampu menghindari serangan laba-laba itu dengan lebih mudah. Kelincahan baru ini memungkinkannya mendekat dan mendaratkan serangan, menusuk salah satu mata raksasa laba-laba itu. Laba-laba itu meraung kesakitan, tetapi ia belum habis. Sebagai balasan, ia mengayunkan cakarnya yang ganas ke arahnya, dan Krum hampir gagal menangkisnya. Kekuatan murni dari serangan itu menggetarkan tulang-tulangnya. Sebelum dia bisa pulih, laba-laba itu menggunakan jaringnya untuk menjebaknya sekali lagi. Dalam sekejap, dia ditarik ke arah mulut laba-laba yang menganga itu. Krum tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Saat dia ditarik semakin dekat, dia segera menggunakan transformasi parsial untuk mengubah lengannya kembali ke wujud monster. Dengan tangan bercakar tajam, dia memotong lengannya sendiri, memungkinkannya melepaskan diri dari cengkeraman jaring. Langkah berani ini memberinya peluang yang dia butuhkan.
Dengan cakarnya yang kini bebas, dia menerjang laba-laba itu, mendaratkan serangan kuat yang menembus pertahanannya. Laba-laba yang melemah dan berada di ambang keruntuhan itu mencoba membalas, tapi sudah terlambat. Chrome melancarkan serangan penghabisan, mengirim makhluk mengerikan itu ke alam bayangan. Kelelahan dan babak belur, Chrome berdiri sebagai pemenang. Pertarungan itu sangat melelahkan, tapi di luar dugaan, dia berhasil menang. Jantungnya berdebar kencang saat menyadari betapa dekatnya dia dengan kematian, tapi dia berhasil selamat. Dia selangkah lebih dekat dengan tujuannya, namun tantangan di depannya hanya akan menjadi semakin berbahaya. Namun untuk saat ini, dia membiarkan dirinya bernapas lega sejenak sebelum terus maju lebih dalam ke dungeon. Kemenangan Chrome atas laba-laba iblis raksasa itu terbukti menjadi titik balik yang signifikan. Dia tidak hanya naik ke level 33 yang luar biasa, tetapi skill regenerasinya juga memungkinkannya menyambungkan kembali lengannya yang putus, suatu pencapaian yang mustahil bagi kebanyakan orang. Kemenangan itu juga memulihkan kepercayaan dirinya. Dan setelah mengambil waktu sejenak untuk beristirahat dan memulihkan mananya, dia terus maju lebih dalam ke dungeon. Dia menandai jalannya dengan hati-hati, memastikan dirinya tidak akan tersesat. Tapi sifat dungeon yang menyerupai labirin membuatnya sulit untuk tetap berada di jalur yang benar. Terlepas dari rintangan tersebut, dia kembali naik level ke level bahan nibai. Akan tetapi, tantangan di dungeon itu bukan sekedar tentang monster. Situasi persediaan makanan Chrome sangat memprihatinkan. Dia terpaksa memakan sisa-sisa bangkai laba-laba. Memang tidak ideal, tapi itu menjadi sumber makanannya. Saat dia makan, suara langkah kaki terdengar di telinganya, yang langsung membuatnya waspada. Suara langkah itu jelas merupakan langkah kaki manusia, dan Chrome pun menegang, bersiap untuk apapun yang mungkin terjadi selanjutnya. Dia segera mengaktifkan skill Masquerade, kembali bertransformasi ke wujud manusia untuk membaur. Sumber langkah kaki itu segera menampakkan dirinya. Itu adalah Shelly. Jantung Chrome berdegup kencang. Shelly adalah satu-satunya orang yang pernah menunjukkan kebaikan padanya, dan melihatnya di kedalaman dungeon menjadi kelegaan sekaligus kejutan. Dia juga sedang waspada, bersiap menggunakan batu sihir. Namun saat melihat Chrome duduk di sana, mereka berdua sama-sama terkejut. Shelly menjadi yang pertama bicara, dan Chrome tak bisa menahan diri untuk bertanya bagaimana dia berhasil masuk begitu dalam ke dungeon tanpa luka sedikit pun. Dia menjelaskan bahwa dia memiliki sebuah peta yang memerinci monster dan rute di dalam dungeon, memungkinkannya mengambil jalur paling aman untuk menghindari bahaya. Namun Chrome datang ke dungeon dengan tujuan yang berbeda di benaknya, bukan sekedar untuk menaikkan level, melainkan mengalahkan sang bos. Dia tahu itu akan menjadi tugas yang berbahaya, namun dia bertekad untuk melakukannya sendiri. Dia meminta Shelly untuk pergi demi keselamatannya, namun Shelly bisa melihat niat di balik kata-katanya. Shelly menyadari bahwa Chrome datang ke dungeon untuk menaklukkannya sendirian, tak ingin membahayakan nyawa siapapun. Itu adalah misi bunuh diri dengan peluang keberhasilan yang sangat kecil. Dia menolak untuk pergi, menyatakan bahwa dia memiliki alasan yang sama kuatnya dengan Chrome untuk membunuh sang bos. Dia menjelaskan bahwa berbekal pengetahuannya tentang para monster dan persiapannya, dia bisa menjadi aset utama dalam menumbangkan mereka. Dia bahkan telah menggunakan uang yang diambilnya dari gereja untuk membeli perlengkapan dan bersiap menghadapi berbagai rintangan dungeon. Shelly mengungkapkan bahwa dia telah belajar dari kesalahan mereka yang tewas di dungeon, mempelajari kelemahan monster, dan datang dengan persiapan matang untuk menghadapinya. Dia juga memiliki informasi tentang bos dungeon yang bisa terbukti sangat berharga. Chrome, meski masih ragu, menyadari bahwa dengan hanya tersisa 9 jam pada kemampuan samarannya, dia tak boleh membuang-buang waktu. Jika ingin menaklukkan dungeon, dia harus bertindak cepat, dan bantuan Shelly mungkin adalah hal yang benar-benar dia butuhkan. Sementara itu, jauh dari dungeon, faksi naga jahat mengendus kehadiran Shelly. Galord, pemimpin faksi itu, murka besar. Dia membentak bawahannya, menuntut penjelasan mengapa Shelly bisa melangkah sejauh ini ke dalam dungeon. Bawahannya yakin bahwa Shelly sudah tamat sejak pertama kali dia masuk, namun Galord tidak begitu yakin. Dia curiga Shelly mungkin lebih dari sekedar petualang, mungkin saja seorang ksatria yang menyamar. Galord, yang selalu waspada, memerintahkan bawahannya untuk bersiap bertindak. Dia tahu bahwa kehadiran Shelly di dungeon bisa memperumit keadaan, dan dia tak boleh meremehkannya. Saat dia bersiap mengerahkan pasukannya, dia memantapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Dengan Shelly di sisinya, Chrome merasa perjalanan menembus dungeon menjadi jauh lebih mudah diatasi. Kecerdikan dan pengetahuannya tentang dungeon itu terbukti sangat tak ternilai. Saat mereka dikepung oleh segerombolan laba-laba iblis, Shelly bertindak cepat menyebarkan bubuk biji kolcikum ke udara. Bubuk itu membutakan para laba-laba, menciptakan celah genting bagi Chrome untuk menumbangkan mereka. Pertarungan itu sangat melelahkan, namun membuahkan hasil. Chrome tak hanya selamat dari pertarungan itu, tapi juga naik level, mendorong kekuatannya lebih jauh lagi.
Shelly, sambil memegang peta, memandunya melewati jalur yang paling aman. Seiring mereka masuk lebih dalam, dia tak kuasa untuk tak membayangkan betapa banyaknya nyawa yang telah melayang demi membuat peta yang kini jadi andalan mereka. Suaranya menyiratkan nada kesedihan yang mendalam. Merasakan kegelisahannya, Krum bergegas menenangkannya. Kata-katanya sederhana, namun membawa sebuah keyakinan yang membangkitkan semangatnya. Dia mengingatkan tentang tujuan bersama mereka, menaklukkan dungeon dan mengakhiri kengeriannya apapun taruhannya. Tekad mereka segera diuji saat bertemu musuh tangguh, seekor Arachne, laba-laba mengerikan dengan tubuh bagian atas menyerupai manusia dan cakar setajam silep. Satu tusukan dari cakarnya membuat Krum terhempas ke dinding, sebuah bukti nyata akan kekuatannya yang luar biasa. Arachne itu adalah monster level 42 dengan HP dan MP yang melampaui milik Krum secara telak. Shelly segera memberitahu Krum bahwa makhluk ini adalah yang terkuat kedua di dungeon, hanya bisa dilampaui oleh sang bos itu sendiri. Dia menekankan pentingnya untuk tetap berada di dekat monster itu karena serangan jarak jauhnya sangat mematikan dan menunjukkan kelemahan pandangannya di dekat kaki. Krum meresapi nasihatnya, menargetkan kakinya dan berhasil menebas beberapa di antaranya. Menyadari kelemahan Arachne terhadap api, Shelly melemparkan batu sihir ke arah monster itu. Batu itu menyala saat membentur, membakar sang Arachne dan menciptakan peluang bagi Krum untuk mendaratkan serangan yang mematikan. Upaya terkoordinasi itu membuahkan hasil, dan setelah pertarungan yang sengit, mereka berhasil mengalahkan sang Arachne dengan luka minim. Kemenangan itu sepadan. Krum naik 2 level, mencapai level Bunmui. Namun, pertarungan itu telah menguras MPE-nya secara signifikan, dan dia bisa merasakan kemampuan samarannya mulai memudar. Waktu semakin menipis. Jika ingin menaklukkan dungeon, mereka harus menghadapi bos terakhir dengan cepat. Predator puncak dungeon itu adalah kera iblis, Oribas, sesosok makhluk yang telah merenggut nyawa kesatria dan petualang yang tak terhitung jumlahnya. Oribas telah menguasai dungeon ini sejak lama sekali, kehadiran mengerikannya selalu menjadi ancaman yang konstan. Namun, berkat pengorbanan mereka yang telah datang sebelumnya, Shelly membawa pengetahuan tentang kelemahannya, sebuah keuntungan vital dalam pertarungan mereka. Sementara itu, di pintu masuk dungeon, Galord dan pasukannya bersiap untuk melakukan penyergapan. Tujuan mereka jelas, memenggal kepala Shelly dan menyingkirkannya untuk selamanya. Namun, apa yang tidak Galord ketahui adalah bahwa Shelly tidaklah sendirian. Di sisinya berdiri Krum, pemuda monster yang terlalu kuat, siap menghadapi tantangan apapun yang mengadang jalan mereka. Menjelang pertarungan terakhir, Shelly dan Krum berkumpul untuk mendiskusikan strategi mereka demi menaklukkan bos dungeon, Oribas. Shelly menegaskan bahwa dia sama sekali tak berniat membiarkan Krum memikul beban berat itu sendirian. Taruhannya terlalu tinggi, terlalu banyak orang yang dia sayangi bergantung pada kesuksesannya. Krum menghormati tekadnya, namun diam-diam cemas memikirkan bagaimana mereka akan mengalahkan musuh sekuat itu. Saat mereka akhirnya memasuki ruang bos, aura kehadiran Oribas benar-benar terasa luar biasa menyesakan. Menjulang tinggi di atas mereka, kera iblis Oribas adalah makhluk raksasa level Namui High, lawan paling tangguh yang pernah Krum hadapi. Tubuhnya memancarkan kekuatan buas, dan sepasang mata merahnya yang menyala seolah menembus relung jiwa mereka. Di balik kekuatannya, Oribas memiliki sebuah kelemahan. Ia secepat kilat, tapi hanya bisa bergerak dalam garis lurus, mengandalkan kecepatan penuh dan kekuatan brutal untuk menundukkan musuh-musuhnya. Untuk menangkal hal ini, Krum merancang sebuah rencana. Jika bergerak dengan pola zigzag, dia bisa memanfaatkan batasan ini dan menghindari serangan langsungnya yang mematikan. Tanpa ragu, Krum menjalankan rencana itu. Saat Oribas menerjang maju untuk menghabisi mereka dengan serangan ganas, Krum melesat ke sana kemari, nyaris menghindari cakar monster itu yang setajam silet. Setiap serangannya yang meleset meninggalkan torehan dalam pada dinding batu di ruangan itu, bukti nyata dari daya hancur sang monster. Setelah beberapa saat yang menegangkan karena terus menghindar, Krum melihat sebuah celah. Cakar Oribas tersangkut di dinding setelah serangan yang tak terarah, memberi Krum kesempatan untuk menyerang. Dia mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga, mengincar kaki sang monster yang rentan. Meski diserang dengan kekuatan penuh, bilah pedang itu nyaris tak menggores kulit tebalnya, membuat Krum terpaku melihat daya tahannya. Shelly yang bertekad untuk membantu, melompat ke punggung Oribas dan menancapkan senjatanya ke dalam dagingnya. Namun pedangnya gagal menembus kulit itu dan hanya membuat sang monster buas semakin murka. Oribas mengaum memekakkan telinga, gelombang kejut dari kemarahannya mementalkan Krum dan Shelly ke belakang. Mereka menghantam tanah dan sejenak merasa linglung. Krum tampak terluka, membuat Shelly cemas. Namun dia menenangkannya dengan mengingatkan bahwa itu hanyalah goresan kecil dan dia masih bisa bertarung. Saat Krum kembali berpijak, dia mempertimbangkan untuk menggunakan cakar monsternya melalui transformasi parsial.
Nalurinya mengatakan bahwa cakarnya mungkin satu-satunya cara untuk memberikan luka yang signifikan pada Oribas, tapi dia lekas menepis gagasan itu. Jika Shelley melihat wujud monsternya meski hanya sebagian, itu bisa menghancurkan kepercayaan Shelley padanya. Lebih buruk lagi, jika dia bertransformasi sepenuhnya, Shelley mungkin akan panik, dan komunikasi mereka yang sangat genting demi bertahan hidup akan hancur lebur. Untuk saat ini, Chrome bertekad untuk mengandalkan wujud manusianya, meski itu berarti dia harus memacu dirinya hingga melampaui batas. Shelley, yang terguncang namun tak menyerah, berdiri di sisinya. Matanya berkobar penuh tekad. Bersama-sama, mereka bersiap untuk fase berikutnya dalam pertempuran melawan Oribas, sadar bahwa kemenangan menuntut segalanya yang mereka miliki, bahkan lebih. Saat pertempuran berkecamuk, Oribas mengalihkan perhatiannya pada Shelley, mengincarnya sebagai target yang rentan. Chrome, menyadari bahaya yang mengancam, turun tangan tepat waktu demi melindunginya dari hantaman dahsyat. Meskipun dia telah berusaha sebaik mungkin untuk mengalihkan perhatiannya, ia bersikeras untuk terus menyerang Shelley. Namun Oribas tak memedulikan usahanya dan memusatkan seluruh perhatian pada Shelley. Pengalihan ini memberi Chrome celah yang genting, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melukai ekor sang bos monster yang menyerupai ular dengan ayunan kuat. Rasa sakit dari serangan itu memancing amarah Oribas, memaksanya untuk memalingkan seluruh perhatiannya pada Chrome. Sebelum pertempuran, Shelley dan Chrome telah mengatur rencana bahwa jika situasi seperti ini terjadi, langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah menyerang ekornya. Mengaum penuh murka, sang bos mulai menyiapkan serangan wilayah AOE yang mematikan, nafas racun iblis. Udara di sekitar mereka terasa berat, mengandakan pelepasan serangan beracun yang mengancam, tapi hal ini adalah persis seperti yang telah Chrome dan Shelley perkirakan. Saat Oribas membuka rahang besarnya untuk melepaskan nafas beracun itu, Shelley melemparkan sebuah kantong berisi serbuk racun halus langsung ke mulutnya. Serbuk itu sebuah konsentrat dari jamur Paris yang langka, sangatlah kuat dan membuat sang monster tersedak hebat, menghentikan serangannya di tengah jalan. Efek dari serbuk itu tak berhenti sampai di sana. Sepasang mata Oribas berkabut, menjadikannya buta untuk sementara. Namun, monster itu beradaptasi dengan cepat, mengandalkan kemampuan deteksi panasnya untuk menemukan mangsanya. Mengantisipasi hal ini, mereka berdua telah menyusun sebuah rencana cadangan. Shelley mengaktifkan sebuah batu sihir yang memancarkan panas berlebih, mengalihkan perhatian Oribas jauh dari mereka. Selagi monster buas itu menerjang sang umpan, Shelley melesat maju dan menyerang salah satu kakinya yang tak terlindungi. Serangannya semakin melemahkan makhluk itu, menciptakan sebuah celah bagi Chrome. Dengan taring monsternya, ia mencabik sepotong daging dari kakinya. Dengan pertahanannya yang runtuh, Oribas menjadi makin rentan. Ini berarti ia mulai menyerang habis-habisan, dan instingnya mengambil alih. Namun, tepat saat kemenangan tampak di depan mata, duo itu menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Oribas memulihkan luka-lukanya dengan kecepatan yang menakjubkan. Kakinya mulai pulih, dan kekuatannya melonjak sekali lagi. Sebelum mereka bisa bereaksi, bos itu membalas, melancarkan pukulan mematikan yang membuat Chrome terhempas ke tanah. Meskipun rasa sakitnya menghancurkan, Chrome menolak untuk menyerah. Dia tahu pertarungan ini bukan sekedar untuk bertahan hidup, melainkan juga untuk membuktikan diri dan melindungi mereka yang bergantung padanya. Mengerahkan sisa kekuatannya yang terakhir, ia menerjang Oribas, menangkis serangan berikutnya dengan ayunan pedangnya yang putus asa. Dalam gerakan penentuan terakhir, Chrome menancapkan bilahnya dalam-dalam ke dada monster itu, menembus intinya. Oribas mengeluarkan raungan yang memekakan telinga saat kekuatan nyawanya terkuras habis. Bos dungeon itu akhirnya berhasil dikalahkan. Kelelahan tetapi menang, Chrome dan Shelley berdiri di atas monster yang tumbang itu. Pertarungan telah usai, tetapi harga dari kemenangan mereka dan cobaan yang menanti masih belum terlihat. Setelah kemenangan mereka yang diperjuangkan dengan susah payah, level Chrome melonjak 7 tingkat, membawanya ke level 47 yang mengesankan, hanya berjarak 3 level dari evolusi berikutnya. Kesadaran itu memenuhinya dengan harapan saat dia bermimpi untuk menjadi lebih dekat dengan wujud manusia dan suatu hari kembali ke kampung halamannya. Shelley juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Levelnya melompat 8 tingkat mencapai Hayametam. Keduanya kelelahan namun lega, akhirnya merasakan beban dari pencapaian mereka mulai mereka sadari. Dungeon yang telah meresahkan kota itu sekian lama kini tak ada lagi. Saat adrenalinnya memudar, Shelley jatuh berlutut, air mata mengalir deras di wajahnya. Rasa lega yang dirasakannya begitu luar biasa, puncak dari ketakutan dan kehilangan bertahun-tahun. Chrome memberinya beberapa kata yang menenangkan. Mereka saling bertukar ucapan terima kasih yang tulus, mengakui bahwa tak satu pun dari mereka bisa berhasil tanpa satu sama lain. Sambil menggunakan kemampuan regenerasinya untuk menyembuhkan lukanya, Chrome menyadari bahwa ia memiliki 17 megapiksel tersisa, cukup untuk mempertahankan wujud penyamarannya selama perjalanan kembali ke kota.
Keduanya waspada terhadap potensi bahaya dalam perjalanan keluar. Namun untuk saat ini, mereka membiarkan diri mereka beristirahat sejenak. Namun kelegaan mereka tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, sebuah serangan api berkobar mengarah ke arah Chrome. Shelley, bergerak karena insting, melemparkan dirinya di depan Chrome, menerima hantaman penuh dari serangan itu. Benturan itu membuatnya pingsan, dan Chrome menangkapnya saat ia terjatuh. Muncul dari bayang-bayang, faksi Evil Dragons menampakkan diri mereka dengan pemimpin mereka, Gellord, berdiri menjulang dan mengancam di atas kelompok itu. Kehadirannya begitu mencekik. Tepat saat Shelley siuman, ia mengenali anggota naga yang terkenal kejam itu. Gellord sama mengerikannya dengan bos dungeon, bahkan mungkin lebih dari itu. Faksi itu tidak membuang waktu untuk menyombongkan kekejaman mereka. Mereka mengungkapkan bahwa Gellord selalu mampu mengalahkan Oribas, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Membiarkan dungeon tetap aktif melayani agenda jahat mereka, memastikan kota itu tetap ketakutan dan berada di bawah pengaruh mereka. Lebih buruk lagi, para ksatria yang berkelana ke dalam dungeon itu tidak gugur karena para monster. Mereka dibantai oleh faksi Evil Dragons. Peta yang telah memandu Shelley dan Chrome juga merupakan bagian dari tipu muslihat mereka. Itu dirancang untuk memancing para petualang menuju kematian mereka, memberikan harapan palsu kepada siapapun yang cukup berani untuk menantang dungeon itu. Pengungkapan ini menghancurkan semangat Shelley, membiarkannya rentan dan lumpuh oleh keputusasaan. Gellord melangkah maju, bilah senjatanya terangkat ke arah Shelley. Akan tetapi, Chrome tidak akan membiarkan pengorbanannya menjadi sia-sia. Berdiri di antara gadis itu dan sang naga, ia mengepalkan tinjunya. Insting monsternya mendesaknya untuk bertarung. Walau kalah kekuatan, Chrome tahu ia tak bisa mundur, tidak di saat begitu banyak yang dipertaruhkan. Pertarungan masih jauh dari selesai. Saat para anggota faksi Evil Dragons mendekat, Chrome menolak untuk mundur. Dengan hanya beberapa level yang memisahkannya dari evolusi, ia berpegang pada harapan bahwa ia masih bisa membalikan keadaan. Kenangan akan masa lalunya, perjuangannya, pertumbuhannya dan ikatan yang telah ia jalin menyalakan api di dalam dirinya. Tekad ini memicu keteguhannya saat ia melangkah maju, bersumpah untuk melindungi Shelley bagaimanapun caranya. Prajurit pertama menerjang Chrome, mendaratkan luka sayatan dalam di batang tubuhnya. Rasa sakitnya begitu tajam, tetapi itu hanya memperkuat tekad Chrome. Namun ejekan dari Jeff, seorang anggota faksi yang sangat sombong, mendorongnya lebih jauh. Saat Jeff mencibir bahwa mereka akan menghancurkan gereja dan semua orang di dalamnya setelah menghabisi mereka, kemarahan Chrome meluap. Kalah jumlah dan babak belur, serangan bertubi-tubi itu mulai memakan korban. Setiap serangan membuatnya makin memar dan berdarah, namun Chrome menolak untuk tumbang. Keputusasaan melanda, dan tanpa pilihan lain, ia mengaktifkan keahlian transformasi parsialnya. Tangan-tangannya berubah menjadi cakar monster, dan dengan satu pukulan telak, ia membuat Jeff terpental. Shelley yang masih memulihkan diri di pinggir lapangan menonton dengan terkejut. Tangan monster Chrome tidak seperti apapun yang pernah ia lihat, tapi sebelum ia dapat memproses apa yang sedang terjadi, Chrome terus menekan. Dia tahu harga yang harus dibayar karena mengungkap sifat aslinya, namun keselamatan Shelley dan penduduk kota jauh lebih penting daripada ketakutannya. Saat para prajurit Evil Dragons kembali berkumpul dan bersiap untuk mengalahkannya, Chrome membuat keputusan yang menentukan takdir untuk berubah sepenuhnya. Dengan auman keras, dia melepaskan kemampuan penyamarannya, sepenuhnya berubah ke wujud monsternya. Tubuhnya membesar, cakarnya menajam, dan auranya berubah menjadi tekanan yang sangat mengerikan. Penyerang pertama yang berani memukul terbelah dua dalam sekejap oleh cakarnya yang ganas, kecepatan dan kekuatan Chrome tak menyisakan ruang untuk kesalahan. Sisa dari faksi tersebut membeku dalam ketakutan, dan kepercayaan diri mereka hancur. Bahkan yang paling berani di antara mereka pun goyah. Ekspresi Shelley berubah dari kaget menjadi ketakutan. Matanya yang membelalak menunjukkan ketidakpercayaannya, namun Chrome tidak menoleh ke belakang. Ia tak bergeming, tak ragu-ragu. Fokus satu-satunya adalah pada musuh-musuh di hadapannya. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Chrome menerjang maju, menembus barisan faksi Evil Dragons. Meski wujud monsternya mungkin telah mengorbankan kepercayaan Shelley, ia bergerak tanpa penyesalan, bertekad untuk mengakhiri pertarungan dan melindungi hal yang disayanginya. Dalam wujud monsternya, Chrome menjelma menjadi kekuatan alam yang dahsyat. Panah-panah yang diluncurkan oleh faksi Evil Dragons memantul tanpa bekas dari kulit kerasnya saat ia menerjang barisan mereka dengan kecepatan yang tak manusiawi. Putus asa untuk menghentikannya, para prajurit mengabaikan serangan jarak jauh dan menyerbu masuk ke pertarungan jarak dekat. Namun, perbedaan kekuatan itu tak bisa dipungkiri. Chrome, didorong oleh peningkatan levelnya baru-baru ini, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Memanfaatkan kekuatan monsternya sepenuhnya, Chrome meluluh lantakan para prajurit itu. Ketakutan mereka menjadi bumerang, mengarah pada keraguan dan kesalahan-kesalahan. Chrome memanfaatkan teror mereka, mengintimidasi mereka agar merusak formasi dan memunculkan celah.
Satu persatu, mereka berjatuhan akibat serangan tanpa hentinya, seperti efek domino, jumlah mereka menyusut sementara level Chrome terus merangkak naik. Seiring bertumpuknya mayat-mayat itu, bertambah pula perolehan kekuatan Chrome. Para prajurit yang tersisa kembali berkumpul, didukung oleh peningkatan magis dari penyihir mereka. Namun Chrome yang selalu penuh akal, menyempatkan dirinya secara strategis. Dengan musuh-musuhnya yang saling berkerumun, para penyihir ragu untuk melepaskan kekuatan penuh mereka, waspada jika mengenai sekutu sendiri. Terlepas dari kekuatannya yang terus berkembang, pertarungan itu mulai memakan korban. Chrome menghadapi serangan tanpa henti, dan meski ia menebas para pendekar pedang, ia menderita luka tusukan parah dalam prosesnya. Selanjutnya, dia menggunakan tubuh seorang prajurit yang gugur sebagai tameng, menahan serangan api besar-besaran. Ledakan itu mengirimkan gelombang panas dan kekacauan ke seluruh medan pertempuran, namun Chrome muncul dari kobaran api, merangkak keluar dari asap dan api bagaikan iblis yang terlahir kembali. Tanpa melewatkan satu detik pun, Chrome mengincar para penyihir karena mereka adalah target yang paling ideal. Ia bergerak gesit, menebas salah seorang dari mereka dengan sabetan pedang yang brutal. Sisa penyihir lainnya berjuang untuk membela diri, namun upaya mereka sia-sia melawan serbuan tak henti-hentinya dari Chrome. Akhirnya, Chrome mendapati dirinya berhadapan langsung dengan Gelord, petarung terkuat dari faksi Evil Dragons. Kehadiran Gelord yang menjulang dan aura ancamannya sudah cukup untuk membuat goyah bahkan petarung veteran sekalipun, namun Chrome tak gentar. Kehadiran Gelord yang piriti dan melangkah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Di level Bonhat Mucin, Chrome selangkah lagi menuju evolusi selanjutnya. Dia bisa merasakan kekuatan mengalir di sekujur tubuhnya, janji sebuah transformasi yang menanti tepat di luar jangkauan. Evolusi ini bisa menjadi kunci untuk membalikan keadaan melawan Gelord dan memastikan kemenangan. Dengan tekad yang membara di mata monsternya, Chrome mempersiapkan diri untuk pertarungan hidup matinya. Saat kedua monster itu berhadapan, Galor tidak membuang waktu dan langsung melancarkan serangan ganas. Chrome dengan tipis menghindari tebasan kuat itu. Kekuatan dari serangan itu sampai mementalkannya. Galord yang berada di level Namui jelas lebih unggul dari Chrome, baik dalam hal kekuatan maupun pengalaman. Menyadari dia tidak bisa mengalahkan Galord secara langsung, Chrome fokus untuk melumpuhkan kapak itu, senjata yang membuat keadaan sangat berpihak pada Galord. Menggunakan sisa mana terakhirnya untuk regenerasi, Chrome memancing Galord agar menyerang. Dengan perhitungan waktu yang sempurna, dia menerjang dengan taring monsternya, menggigit kapak itu dan merebutnya dari cengkeraman Galord. Sesaat, sepertinya Chrome berhasil membalikan keadaan, tetapi Galord belum selesai. Dengan seringai, dia mengaktifkan keahlian kristalisasi murninya, mengubah tangannya menjadi senjata sekeras berlian. Pukulan berikutnya mendarat dengan kekuatan yang menghancurkan, membuat Chrome terlempar jauh melintasi medan pertempuran. Dia terhempas ke tanah, tubuhnya babak belur, dan kekuatannya memudar. Galord berdiri menjulang di atasnya, sosok raksasa dengan kekuatan kasar dan niat jahat. Lagi pula, kekuatannya tidak lahir dari keistimewaan, melainkan dari penderitaan dan keputusasaan. Semasa kecil, Galord telah menanggung siksaan yang tak terbayangkan. Ayahnya, seorang tiran yang kecanduan alkohol, telah memukuli ibunya hingga pingsan, meninggalkan bekas luka di tubuhnya dan menghancurkan jiwanya. Galord sendiri sering menjadi sasaran kemarahan ayahnya, menderita pukulan yang begitu parah hingga hampir merenggut nyawanya. Suatu malam, saat kematian membayanginya, kekuatan terpendam Galord bangkit. Dengan kekuatan baru yang didorong oleh keputusasaan, dia membunuh ayahnya dalam kemarahan yang membabi buta. Tetapi tindakan itu tidak membawa ketenangan baginya. Ibunya, alih-alih memeluknya, malah menyebutnya monster. Di matanya, dia tidak ada bedanya dengan pria yang baru saja dia bunuh. Pengkhianatan dan trauma itu mengubah Gelord menjadi makhluk kejam seperti sekarang. Seorang pria yang menganggap kekuatan sebagai satu-satunya kebenaran. Hal ini menyebabkan ibunya menerima perlakuan yang sama seperti ayahnya. Kini di masa sekarang, Gelord berdiri di puncak kejayaannya, siap menghancurkan Chrome layaknya serigala yang melahap mangsanya. Tetapi Chrome belum siap untuk menyerah. Keputusasaan menyalakan api di hatinya saat dia meraih pedang yang terbuang. Mengerahkan setiap tetes kekuatan yang tersisa, dia melemparkan senjata itu dengan ketepatan yang mematikan. Bilah pedang itu mengenai sasarannya, menancap pada Jeff, salah satu anak buah Gelord, dan membunuhnya seketika. Pembunuhan itu mendorong Chrome melewati batasnya, memberinya cukup pengalaman untuk naik level. Lonjakan energi mengalir di sekujur tubuhnya saat evolusi berikutnya terbuka. Tanpa ragu, Chrome menerimanya, berubah menjadi doppelganger yang mengerikan. Bentuk barunya memamerkan fisik yang besar dan 4 lengan yang kuat, masing-masing dipenuhi dengan potensi yang menghancurkan. Saat transformasinya selesai, Chrome bangkit dari tanah, kehadirannya memancarkan kekuatan baru.
Seringai Gellort memudar, digantikan oleh kilatan kecemasan. Pertarungan ini baru saja menjadi jauh lebih menarik. Doppelganger adalah monster mengerikan yang dikenal karena kemampuannya memanipulasi ilusi dan memangsa pikiran korbannya. Perubahan bentuknya sangat akurat, sehingga bisa meniru penampilan, suara, dan bahkan ingatan seseorang. Dengan evolusi Chrome, dia membuka dua keahlian baru yang kuat, pemakan mimpi dan Phantom. Saat Gellort menyadari betapa gawatnya situasi ini, dia maju menyerang, bertekad untuk mengakhiri pertarungan sebelum Chrome bisa memanfaatkan kemampuan barunya. Namun, Chrome menahan serangan itu dengan mudah. Kekuatan monsternya kini tidak ada tandingannya. Tanpa ragu, dia mengaktifkan pemakan mimpi, keahlian yang menguras empe Gellort dan mengubahnya menjadi miliknya, memberi Chrome cadangan energi yang seakan tak ada habisnya. Ini memberinya keuntungan besar dalam semua pertarungan yang akan datang. Sisa anggota naga jahat yang putus asa ingin membantu pemimpin mereka bergegas menyerang Chrome, tetapi mereka malah terjebak dalam jebakan ilusinya, keahlian Phantom yang mengingatkan pada Jinjutsu. Serangan mereka yang ditujukan untuk Chrome malah mengenai Gellort, membuatnya terbuka terhadap serangan balik Chrome. Memanfaatkan kesempatan itu, Chrome memangkas jarak dan menerapkan pukulan telak pada Gellort. Sebelum Gellort bisa sepenuhnya mencerna apa yang sedang terjadi, keahlian pemakan mimpi Chrome mulai bekerja, menyelami ingatannya dalam-dalam. Chrome berubah wujud menjadi ayah Gellort yang suka menyiksa, menjelma menjadi sumber dari trauma seumur hidupnya. Saat Gellort menatap dengan kaget, ilusi ayahnya mulai memarahinya, melontarkan kata-kata kekecewaan yang kasar. Kepercayaan diri Gellort goyah saat ingatan masa lalunya kembali muncul. Dalam keadaan marah, Gellort mengayunkan pukulan ke arah Chrome, hanya untuk melihat Chrome berubah menjadi wujud ibunya. Ilusi itu seakan memutar pisau lebih dalam, memperlihatkan ibu Gellort yang membuangnya karena tindakannya. Setiap kata, setiap gambar semakin menghancurkan mental Gellort hingga dia sepenuhnya tenggelam dalam alam mimpi yang diciptakan Chrome. Di dalam mimpi buruk ini, Gellort kembali menjadi seorang anak kecil, tak berdaya dan rentan. Ibunya, yang didorong oleh kesedihan dan amarah, perlahan-lahan memutilasinya, menyalahkannya atas dosa kematian ayahnya. Rasa sakitnya terasa nyata, dan ketakutan itu menelannya bulat-bulat. Sementara itu, di dunia nyata, Chrome secara sistematis menghancurkan tubuh Gellort. Setiap serangannya diperhitungkan, memanfaatkan celah yang tercipta dari kehancuran mental Gellort. Dengan setiap pukulan, Chrome semakin melemahkannya hingga Gellort tidak lebih dari cangkang kosong yang hancur, baik secara fisik maupun mental. Saat nyawa Gellort melayang, Chrome berdiri sebagai pemenang, wujud monsternya menjulang di atas medan pertempuran. Faksi naga jahat telah dimusnahkan, dan kekuatan baru Chrome yang mengerikan telah membuktikan kehebatannya. Tetapi saat dia menatap kehancuran di sekitarnya, sebuah pikiran yang mengganjal terus menggerogoti benaknya. Seberapa banyak sisa kemanusiaan di dalam dirinya? Setelah mengalahkan Gellort, level Chrome roket menjadi Namimot, menandai evolusinya yang paling signifikan sejauh ini. Pertarungan yang sengit itu tidak hanya memberinya kekuatan baru, tetapi juga keuntungan yang unik. Keahlian barunya memungkinkannya membaur dengan mulus ke dalam masyarakat manusia tanpa mengungkapkan sifat monsternya. Saat sisa anggota faksi naga jahat melarikan diri ketakutan, Chrome meluangkan waktu sejenak untuk meresapi beratnya pencapaiannya. Bencana dungeon itu telah teratasi, dan naga jahat yang selama ini meneror kota sudah tidak ada lagi. Namun di tengah kemenangan itu, tatapannya tertuju pada Shelly. Ekspresi ketakutannya menusuk dirinya seperti sebilah pedang. Chrome tahu apa artinya itu. Dia telah melihat wujud aslinya. Dia percaya tidak ada tempat baginya di kehidupan Shelly sekarang, dan mungkin tidak ada tempat baginya di antara manusia sama sekali. Pikiran untuk sepenuhnya mundur dari masyarakat manusia mulai terlintas di benaknya. Akan tetapi, Shelly, terlepas dari luka-luka dan ketakutannya, mengejutkannya. Dia mengerahkan kekuatannya, berdiri, dan berjalan ke arahnya. Tanpa ragu, dia merangkulkan tangannya dan memeluknya dengan tulus. Dia mengakui bahwa dia takut, tetapi dia tidak kuasa menahan diri untuk memeluk Chrome karena dia terlihat begitu kesepian. Kata-katanya membuat Chrome terpana. Terlebih lagi, dia menambahkan bahwa Chrome adalah orang yang baik. Lagi pula, dia datang ke dungeon ini sendirian agar tidak ada orang lain yang harus menghadapi bahaya. Dia bersumpah untuk tetap berada di sisinya apapun yang terjadi. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, tubuhnya menyerah karena kelelahan dan dia pingsan di pelukannya. Pikiran Chrome berpacu saat dia memeluknya. Dia mempertimbangkan untuk menggunakan pemakan mimpi demi menghapus ingatannya tentang dirinya. Dia begitu murni, begitu polos. Dia tidak ingin menjadi sumber trauma baginya.
Tetapi saat dia menatap wajahnya yang damai, dia tidak tega melakukannya. Shelley adalah satu-satunya orang yang pernah melihat melampaui penampilan monsternya dan melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Dia adalah satu-satunya orang yang menganggapnya sebagai manusia. Saat Shelley terbangun, dia dikelilingi oleh para petualang yang cemas. Saat dia mengingat kembali ingatannya, dia mengingat segalanya tentang Chrome, kebaikannya, kekuatannya, dan bahkan wujud monsternya. Chrome telah membiarkan ingatannya, tidak rela merampas kebenaran atau ikatan yang telah mereka jalin. Pada saat yang sama, dari kejauhan, Chrome mengawasi kota itu. Dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah meminimalkan interaksinya dengan orang-orang demi kebaikan mereka dan juga dirinya sendiri. Namun dia tidak tega untuk menghilang sepenuhnya. Tidak selama Shelley, satu-satunya orang yang benar-benar melihatnya, masih ada di hidupnya. 2 hari setelah dungeon itu dibersihkan, penduduk Outfield mendapati diri mereka bergulat dengan perasaan yang tidak biasa, yaitu kebebasan. Bayang-bayang dungeon yang dulunya menindas kini telah hilang, dan kota itu kembali ramai dengan aktivitas. Berita tentang ditaklukkannya dungeon itu menyebar seperti api, bahkan mencapai ibu kota. Sebagai tanggapan, istana kerajaan memutus seorang penguasa feodal untuk mengawasi perkembangan Outfield dan memastikan kemakmurannya yang baru ditemukan. Sementara itu, Shelley dipuja sebagai pahlawan. Lagu-lagu dinyanyikan untuknya, dan penduduk kota menghujaninya dengan pujian. Namun, dia segera meluruskan ceritanya, menjelaskan bahwa dia telah banyak dibantu oleh orang lain, sosok misterius yang melakukan bagian tersulit. Meskipun dia bersikeras, tidak ada yang tahu identitas penyelamatnya, sehingga rasa terima kasih kota itu sepenuhnya jatuh ke pundaknya. Kekalahan dungeon itu membawa banyak berkah. Outfield tidak perlu lagi takut pada monster yang menyintai di dekatnya, dan sisa-sisa faksi naga jahat telah melarikan diri dari kota itu sepenuhnya. Kehidupan mulai terasa normal kembali. Saat Shelley berjalan-jalan di dalam guild, pikirannya tertuju pada Chrome. Dia bertanya-tanya kemana perginya pria itu. Matanya tertuju pada sosok berkerudung yang duduk di meja pub lokal tepat di sebelah poster buronan Chrome. Dengan jantung berdebar, dia bergegas menghampiri hanya untuk menemukan bahwa itu adalah orang asing. Dengan kecewa, dia membagikan isi pikirannya sambil mengatakan bahwa orang itu mengingatkannya pada seseorang yang penting baginya. Tanpa sepengetahuannya, sosok berkerudung yang meninggalkan pub itu adalah Chrome sendiri. Menggunakan keahlian ilusinya, dia mengubah penampilannya, menyembunyikan identitas aslinya. Kata-kata wanita itu menyentuh lubuk hatinya, memberinya tekad untuk terus melangkah maju. Chrome diam-diam mengucapkan selamat tinggal pada kota itu dan pada Shelley. Petualangan ini bukan hanya membuatnya lebih kuat, tetapi juga mengingatkannya akan sisi kemanusiaannya, sesuatu yang dia pikir telah lama hilang. Dengan tekad yang baru, Chrome mengarahkan pandangannya ke kampung halamannya, Rockdat. Dia sudah lama menghindarinya, tapi sekarang dengan kekuatannya yang telah berevolusi dan keberanian yang dia dapatkan dari penerimaan Shelley, dia siap untuk menghadapi masa lalunya dan bersatu kembali dengan adik perempuannya, Kalmia. Evolusi barunya, yang menggandakan MPE-nya dan memungkinkannya untuk tetap dalam wujud manusia tanpa batas waktu, berpadu dengan pemakan mimpi dan ilusi. Berarti dia bisa berbaur dengan masyarakat tanpa takut ketahuan. Sementara itu, di dalam bayang-bayang, ancaman baru sedang mengintai. Sesosok misterius bertemu dengan penguasa feodal yang baru tiba, mengklaim bahwa ia mampu mengendalikan bencana dungeon dan menggunakan kekuatan monster. Pria ini, anggota Cakar Devon yang terkenal kejam, sebuah kelompok penelitian dan alkimia kuno, mengungkapkan bahwa organisasinya telah menghabiskan waktu berabad-abad untuk menyempurnakan seni memanfaatkan energi dungeon. Kini mereka bisa memanipulasi dungeon sesuka hati. Penguasa feodal itu, yang penasaran dengan kemungkinannya, bertanya apakah kekuatan ini bisa digunakan untuk melawan keluarga kerajaan. Alkemis itu meyakinkannya bahwa dengan bantuannya, sang penguasa bisa membentuk ulang kerajaan dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah. Sang penguasa, yang terkesan dengan ambisi alkemis itu, menyebutnya sebagai iblis. Lebih jauh lagi, alkemis itu menjelaskan bahwa memanfaatkan kekuatan dungeon membutuhkan beberapa syarat, termasuk melimpahnya mana yang kotor. Untuk membuktikan kemampuannya, dia mengusulkan sebuah demonstrasi, menciptakan bencana dungeon di Rockdat. Rockdat, pusat perdagangan yang makmur, adalah target yang sempurna. Jika bencana dungeon melanda di sana, semua perdagangan akan dialihkan ke kota tetangga, Hadwin, yang kebetulan berada di bawah kendali sang penguasa. Rencana itu menjanjikan kekayaan sekaligus kekuasaan bagi penguasa feodal tersebut. Saat hitungan mundur menuju bencana dimulai, tanpa sadar, Chrome bergerak semakin dekat ke tantangan terbesarnya. Akankah dia tiba di Rockdat tepat waktu untuk mencegah bencana itu? Atau akankah ini menjadi momen dia bangkit sebagai pahlawan kota tersebut?
Waktu terus berjalan, dan pertaruhannya tidak pernah setinggi ini. Chrome melanjutkan perjalanannya menuju Rockdat, menebas gerombolan monster level tinggi dengan mudah. Meskipun kuat, mereka tidak menjadi tantangan yang berarti baginya, dan kekalahan mereka hanya memberikan expo yang sangat kecil. Namun, pertempuran itu ada gunanya, karena Chrome menggunakan pemakan mimpi untuk memulihkan MP-nya. Dia segera menyadari keterbatasan keahlian tersebut. Keahlian itu hanya bekerja jika targetnya diam, membuatnya tidak efektif melawan lawan yang gesit. Untuk bertahan hidup, dia memakan monster yang dibunuhnya, terus mendekatkan jarak ke tujuannya. Di tempat lain, dua petualang yang bertanggung jawab atas kematian Chrome menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Upaya Kalmia untuk mengungkap pengkhianatan mereka telah menghancurkan reputasi mereka. Dulu merupakan petualang yang dihormati, kini mereka berjuang untuk mencari pekerjaan atau sekutu yang mau berurusan dengan mereka. Arthur, yang tidak sanggup menanggung rasa bersalahnya, mengalihkan tanggung jawab dan melampiaskan amarahnya pada Kalmia, menyalahkannya atas kejatuhan mereka. Kebenciannya yang memuncak memicu tekad berbahaya untuk membalas dendam. Di Rockdat, persiapan untuk bencana sedang berlangsung. Bos dungeon yang baru. Terlebih lagi, seorang wanita berambut putih mengawasi operasi itu di bawah perintah alkemis berambut merah. Dia mempersembahkan batu sihir kepada bos dungeon, menundukkannya dengan rasa takut. Kekuatan artefak itu memaksa makhluk itu untuk patuh, memperkuat kendali mereka atas dungeon tersebut. Rencana alkemis itu untuk memicu kekacauan di Rockdat hampir selesai dengan ketakutan sebagai senjata mereka dan kehancuran sebagai tujuan mereka. Saat Chrome mencapai pinggiran Rockdat, udara terasa berat dengan kegelisahan. Setiap langkah membawanya semakin dekat ke konfrontasi yang telah lama ia nantikan. Pertaruhannya lebih tinggi dari sebelumnya, dan pertempuran untuk Rockdat sudah di depan mata. Sesampainya di Rockdat, Chrome dengan teliti mempertimbangkan setiap kemungkinan skenario yang bisa memicu masalah dan merancang tindakan pencegahannya. Percaya diri dengan keahliannya dan penggunaan MP yang efisien, dia yakin bahwa dia siap untuk tantangan apapun yang mungkin muncul. Sementara itu, Kalmia sedang asik melatih sihir esnya. Fokusnya adalah mencapai presisi dan akurasi, mendorong dirinya hingga batas kemampuannya. Melihat adiknya dari jendela, Chrome merasakan campuran antara kebanggaan dan kekhawatiran, menyadari bahwa dia sekali lagi memaksakan dirinya. Saat dia selesai berlatih, Chrome ragu untuk mendekat, masih belum bisa mengumpulkan keberanian untuk menghadapinya. Saat Kalmia mengambil belati yang ditinggalkan Chrome untuknya, dia terlihat emosional. Memeluk erat belati itu, dia diam-diam bersumpah untuk menyelamatkan kakaknya bagaimanapun caranya. Mendengar hal itu adalah semua yang dibutuhkan Chrome untuk mendobrak keraguannya. Dia menerobos masuk lewat jendela sehingga mengejutkan Kalmia. Kegembiraannya melihat sang kakak dengan cepat berubah menjadi amarah saat dia memarahinya karena telah membuatnya khawatir. Namun, ketika Chrome mengakui kesalahannya, rasa frustrasinya sirna, dan dia menangis terseduh-seduh karena sangat lega. Mereka duduk bersama dan membicarakan situasinya. Chrome menghindari menyebutkan detail kematiannya, dan malah berfokus pada misinya saat ini. Dia menjelaskan bahwa dia harus segera pergi lagi, didorong oleh tanggung jawabnya untuk melindungi adiknya dan menghormati kenangan akan orang tua mereka. Bermaksud untuk melindungi Kalmia dari bahaya, dia diam-diam bersumpah untuk kembali setelah evolusi berikutnya, lebih kuat dari sebelumnya, untuk menaklukkan para monster. Setelah meninggalkan rumah, Chrome mengaktifkan keahlian ilusinya, membuat dirinya tidak terlihat. Saat dia berjalan melewati kota, dia tanpa sengaja menabrak Arthur. Pertemuan itu mengejutkan keduanya, tidak ada satupun yang menduganya. Di sisi lain, menara penjaga di pinggiran Rockdat mendeteksi sinyal mana yang sangat besar pada sensor mereka, tanda bahaya yang tidak salah lagi. Seorang bos dungeon dengan cepat mendekati Rockdat, kehadirannya mengirimkan gelombang kejut ke seluruh jaringan mana. Sebelum penjaga itu bisa memperingatkan kota, wanita berambut putih itu muncul di belakang pengintai tersebut, membungkamnya sebelum dia sempat membunyikan alarm. Ancaman yang membayangi semakin dekat, menyiapkan panggung untuk kekacauan. Sang penjaga, melawan segala kemustahilan, berhasil menusuk tubuh wanita berambut putih itu. Namun, lukanya sepertinya tidak berpengaruh karena dia langsung beregenerasi, mengisyaratkan keahlian penyembuhan yang kuat. Dia mengungkapkan dengan nada hampir mengejek bahwa dialah yang bertanggung jawab membawa para monster ke Rockdat. Terlepas dari usahanya yang terbaik untuk melawan, penjaga itu akhirnya dikalahkan, dan wanita itu mendaratkan tebasan mematikan di punggungnya. Memperburuk keadaan, wanita itu mengakui bahwa dia membiarkan penjaga itu menusuknya tadi hanya karena dia menikmatinya. Hiburan sintingnya menjadi nyata saat dia mempermainkannya, memperpanjang penderitaannya. Dia berulang kali menusuknya hanya untuk menyembuhkannya beberapa saat kemudian, menggunakan siklus rasa sakit yang tak ada habisnya untuk mengorek informasi. Siksaan mental dan fisik itu membuat sang penjaga berada di ambang kehilangan kewarasannya.
Pada akhirnya karena bosan, wanita berambut putih itu meninggalkannya, membiarkannya hancur saat dia pergi untuk melaksanakan rencananya di tempat lain. Sementara itu, Chrome mendapati dirinya berhadapan muka dengan Arthur, sebuah pertemuan yang telah lama tertunda. Arthur yang terlihat terguncang, kesulitan untuk memproses situasi tersebut. Penampilan Chrome sangat bertolak belakang dengan pria yang dulu Arthur kenal, lebih kuat, lebih gelap, dan memancarkan aura kekuatan dari dunia lain. Beban rasa bersalah dan malam-malam tanpa tidur terlihat jelas di wajah Arthur. Dia terlihat hampir seperti hantu hidup. Saat ketegangan memuncak, keputusasaan Arthur mulai menguasai dirinya. Yakin bahwa kembalinya Chrome adalah perwujudan dari dosa-dosanya, dia menyebut Chrome sebagai monster. Suaranya bergetar karena ketakutan dan kemarahan. Mencabut pedangnya, Arthur menerjang Chrome, bertekad untuk menghancurkan hantu yang selama ini menghantuinya. Bentrokan antara keduanya tidak dapat dihindari dengan emosi yang belum terselesaikan memicu konfrontasi tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi Chrome untuk menyadari bahwa kewarasan Arthur telah hancur, dan melihat Chrome masih hidup telah mendorongnya melewati batas. Sambil menghindari serangan Arthur yang tidak beraturan, Chrome menganalisis situasi, mencari cara untuk menetralisir konflik tersebut tanpa menimbulkan cedera yang tidak perlu. Menggunakan punggung pedangnya, Chrome memberikan dorongan yang terukur, membuat Arthur tersandung ke belakang. Kemudahan manuver ini memaksa Arthur untuk mengakui perbedaan besar dalam kemampuan mereka, yang semakin memicu keputusasaannya. Arthur bertekad membuktikan dirinya, menyalakan pedangnya dengan sihir api dan kembali menerjang. Namun, Chrome menghindari serangan itu dengan mudah, membuat Arthur terkapar di tanah, pedangnya terlempar jauh dari genggamannya. Tanpa pilihan lain, Chrome mempertimbangkan untuk menggunakan keahlian pengubah ingatannya demi menenangkan Arthur, tetapi pikirannya terganggu oleh raungan dari kejauhan. Suara itu sangat jelas. Para monster telah menembus kota. Kekacauan itu memicu kenangan masa lalu, bayangan mengerikan dari malam saat Chrome kehilangan orang tuanya akibat pengepungan serupa. Bertekad untuk tidak membiarkan sejarah terulang, dia memantapkan tekadnya. Di tengah ketegangan yang memuncak, Chrome dan Arthur bertemu dengan wanita berambut putih yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Arthur yang putus asa dan tidak menyadari sifat aslinya, memohon bantuannya. Naluri Chrome berteriak sebaliknya, dan dia memperingatkan Arthur, tetapi semua sudah terlambat. Dengan senyum mengerikan, wanita itu mengungkapkan niat aslinya. Dalam satu gerakan cepat, dia menikam punggung Arthur, mengulangi nasib pengintai sebelumnya. Pengakuannya sama kejamnya dengan tindakannya. Dia merencanakan serangan itu dan menginginkan pengakuan penuh atas kehancuran tersebut. Saat dia bergerak untuk menghabisi Arthur, Chrome turun tangan, menangkis serangannya dan memaksanya bertarung. Keduanya beradu pedang, benturan itu bergema dengan beban kekuatan mereka. Chrome, didorong oleh amarah dan tekad, bersiap menghadapi wanita itu dalam pertempuran di mana hanya satu yang bisa keluar sebagai pemenang. Saat Chrome beradu pedang dengan penjahat berambut putih itu, Arthur terbaring di tanah dengan pikiran yang kacau. Dia tidak mengerti mengapa Chrome, orang yang dia khianati, justru menyelamatkannya. Namun alih-alih berterima kasih, Arthur menyerah pada rasa takut, memohon belas kasihan. Pikirannya yang hancur menunjukkan seorang pria yang tak bisa diperbaiki lagi, hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Sementara itu, Chrome dengan cepat menilai lawannya, menyadari bahwa wanita itu bahkan melampaui kekuatan dan keterampilan Galord, menjadikannya musuh paling tangguh sejauh ini. Meskipun tantangannya sangat berat, Chrome menemukan celah dan mendaratkan beberapa serangan akurat. Yang membuatnya kecewa, wanita itu pulih seketika, menggunakan keahlian yang sangat mirip dengan miliknya. Waktu terasa berat bagi Chrome saat dia menyadari kekacauan yang terjadi di kota. Setiap detik yang dihabiskan untuk melawannya, berarti lebih banyak nyawa yang hilang akibat bos penjara bawah tanah. Menyadari bahwa Phantom tidak efektif melawan seseorang yang tidak memiliki rasa takut, Chrome memilih pendekatan lain. Dia memutuskan untuk menggunakan Soul Eater, bertujuan untuk menyelami pikiran wanita itu dan mengungkap kelemahannya. Pertempuran berubah drastis ketika dia memberikan tebasan brutal, melucuti senjata Chrome dan membuat pedangnya terlempar. Namun kemunduran yang tampak ini adalah bagian dari rencananya. Dalam sekejap, dia mengaktifkan transformasi parsialnya, menebasnya dengan cakar sambil sekaligus memulai Soul Eater. Saat Chrome memasuki pikirannya, dia mendapati dirinya berada di jurang putih yang sunyi, sangat kontras dengan pemandangan kota yang hidup dari ingatan Galord. Kekosongan ini mencerminkan hilangnya sisi kemanusiaannya. Menelusuri kehampaan, Chrome akhirnya menemukannya, tetapi wanita itu termakan oleh ingatan yang mengerikan. Dia melihat saat wanita itu menjahit tikus mati dengan obsesif, bereksperimen tanpa rasa bersalah. Ketiadaan empati dan tindakannya yang tidak wajar membuat Chrome terguncang. Pengalaman itu menguras tenaga Chrome, memaksanya menghadapi kenyataan dari pikiran wanita itu yang sangat hancur. Setelah keluar dari ingatannya, dia hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum wanita itu memanfaatkan kelemahannya, memberikan tebasan ganas di dadanya.
Tanpa cara lain untuk mengakhiri pertempuran, Crow memutuskan untuk membatalkan keahlian Masquerade-nya, memperlihatkan wujud monsternya. Namun, Arthur perlahan mendapatkan kembali kewarasannya dan mulai memahami gawatnya situasi. Dia menyadari bahwa wanita itu harus dihentikan bagaimanapun caranya. Menggunakan keahlian apinya, dia mengisi batu dengan api dan melemparkannya, menyerang saat wanita itu lengah. Serangan itu mendarat, sesaat mengganggu fokusnya. Marah, dia mengalihkan perhatiannya ke Arthur dan membalas dengan menikam lengannya. Crow memanfaatkan momen ini dan melangkah maju setelah membatalkan keahlian Masquerade-nya. Jangkauannya yang luar biasa dan kekuatannya yang dahsyat membalikkan keadaan pertempuran. Dia memblokir serangannya dengan mudah, memaksanya mundur. Wanita itu dengan cepat menyadari bahayanya. Bukan hanya dia menyadari bahwa monster itu tidak lain adalah Crow, tetapi pria itu adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Crow, dengan kecerdasan manusia dan tubuh monster, adalah kombinasi yang mematikan. Karena putus asa, dia mengaktifkan keahlian andalannya, Iblis Abadi. Kemampuan ini memungkinkannya menyembuhkan hampir setiap luka, sambil meningkatkan kekuatannya secara eksponensial. Namun, bayarannya sangat besar. Itu menguras masa hidupnya setiap detiknya. Sepertinya dia akhirnya mengerahkan segalanya, karena Crow jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Namun, bahkan dengan dorongan ini, dia merasa kalah. Kekuatan monster dan ketepatan Crow membuat serangannya sia-sia. Ketika dia menerjang dengan sabitnya, Crow menahan senjata itu dengan kulitnya yang mengeras, membuatnya tidak berguna. Terlebih lagi, dia membalas dengan tebasan yang menghancurkan, meskipun penyembuhannya langsung membatalkan kerusakan tersebut. Selanjutnya, Crow melemparkan sabit itu kembali padanya dan menusuk dadanya. Tidak hanya itu, dia menggunakan kesempatan itu untuk memperpendek jarak di antara mereka. Sebelum wanita itu bisa bereaksi, Crow melontarkan pukulan telak dari jarak dekat, membuatnya terpental. Benturan itu membuatnya linglung sesaat. Crow tidak menyerah, menekan keunggulannya untuk mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Dia tahu semakin lama ini berlarut-larut, semakin banyak nyawa yang akan hilang di kota. Saat Crow dan wanita berambut putih hidup bentrok, pertempuran mereka awalnya tampak seimbang. Namun kekuatan monster dan ketepatan taktis Crow dengan cepat membalikan keadaan untuk menguntungkannya. Dalam sebuah gerakan brutal, dia memotong salah satu lengannya, dan tanpa ragu, dia memberikan tebasan besar yang membelah tubuhnya menjadi dua. Bahkan dengan keahlian keabadiannya, kerusakan dahsyat seperti itu melampaui kemampuannya untuk pulih. Meskipun terluka parah, dia menolak untuk menyerah. Hanya dengan setengah tubuh dan satu lengan, dia melakukan upaya putus asa terakhir untuk menjatuhkan Crow bersamanya. Tetapi Crow dengan cepat mengakhiri upayanya dengan membantingnya ke tanah dengan kekuatan yang tak menyisakan keraguan atas kekalahannya. Tampaknya itu berhasil. Saat nyawanya memudar, dia dengan dengki memberitahu Crow bahwa tidak ada yang akan mencintainya karena wujud monsternya. Namun Crow tahu ini salah karena kepedulian Shelley padanya sudah cukup menjadi bukti. Kematian wanita itu memberi Crow hadiah yang besar. Pertempuran itu memberinya pengalaman dalam jumlah besar, cukup untuk menaikkan levelnya 2 kali, membawanya ke level Namui. Namun, tugasnya belum selesai. Arthur, yang telah menyaksikan wujud monster Crow, menimbulkan potensi risiko. Crow tahu dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Menggunakan keahlian Soul Eater-nya, Crow menyelami ingatan Arthur. Tanpa ragu, dia mulai mengubahnya, menghapus setiap detail yang berkaitan dengan dirinya secara hati-hati. Dia menghapus semua jejak pertemuan mereka dari saat pertama kenal hingga saat ini. Crow membentuk ulang ingatan Arthur untuk memberinya kesempatan mendapatkan kembali kewarasannya, bebas dari beban rasa bersalah yang telah menggerogotinya. Meskipun suntingan Crow menghapus hal-hal spesifik, Arthur masih memiliki perasaan bersalah yang tersisa. Bayangan rasa sakit yang pernah dia bawa, mirip dengan nyeri siluman. Bahkan tanpa mengetahui alasannya, Arthur meminta maaf sebesar-besarnya. Siksaan bawah sadarnya menolak untuk sepenuhnya menghilang. Crow mengamati ini, tetapi tidak merasa menyesal. Tindakan Arthur, meskipun didorong oleh keputusasaan, telah menyebabkan kerugian yang tak dapat diubah. Kini Crow memastikan Arthur memiliki kesempatan untuk melanjutkan hidup, menyerahkannya pada petualang yang lewat sebelum pergi. Dengan selesainya urusan Arthur, Crow mengalihkan fokusnya pada pengepungan yang sedang berlangsung. Kota masih diserang dan dia tidak punya waktu untuk memikirkan masa lalu. Jalan ke depannya sudah jelas, basmi sisa monster yang ada dan lindungi apa yang tersisa dari Rockdad. Saat Crow mendekati kekacauan, situasi di Rockdad menjadi semakin mengerikan. Penduduk kota kewalahan oleh serangan gencar monster yang tanpa henti. Terlebih lagi, mereka nyaris tak bisa bertahan. Udara dipenuhi dengan keputusasaan saat pertahanan mereka goyang. Tepat saat semua harapan tampaknya hilang, Crow tiba bagaikan secercah cahaya di tengah kegelapan. Tanpa ragu, Crow terjun ke dalam pertempuran. Serigala monster yang telah meneror kota bertumbangan di hadapannya seperti dedaunan dalam badai. Setiap serangannya akurat dan menghancurkan, dan
dengan setiap pembunuhan, Chrome menyerap mana mereka menggunakan keahlian Dream Eater miliknya. Kemampuannya untuk bertahan dengan menyerap energi musuh membuatnya bisa bertarung tanpa lelah. Kekuatannya seolah tak ada batasnya. Saat jasad monster yang tumbang menumpuk, warga kota mengatap takjub tak bisa mencerna betapa besarnya kekuatan orang asing yang datang menolong mereka. Di antara mereka, mantan rekan Arthur mengenali Chrome, tapi tak ada waktu untuk bereuni karena ancaman baru telah muncul, sang bos dungeon. Fenrir yang menjulang tinggi, serigala mengerikan level obok mesau, menampakkan dirinya. Kehadirannya saja sudah cukup membuat warga kota merinding ketakutan. Namun, Chrome tetap tenang. Dia dengan tenang menyuruh semua orang menyingkir dan menjelaskan bahwa mereka hanya akan menghalangi pertarungannya. Meskipun terkejut dengan keberaniannya, mereka menurut dan mundur ke tempat aman. Pertarungan ini bersifat pribadi bagi Chrome. 10 tahun lalu, dia tak berdaya melindungi keluarganya dari monster seperti ini. Tapi sekarang, dengan kekuatan barunya, dia bertekad untuk menulis ulang masa lalunya dengan menyelamatkan kampung halamannya. Bentrokan dimulai, dan Chrome tak membuang waktu. Fenrir itu, meski kuat, tak ada apa-apanya dibandingkan musuh-musuh yang pernah Chrome hadapi sebelumnya. Kali ini, dia bukan lagi anak lemah seperti 10 tahun yang lalu. Dia adalah sosok kuat yang tak bisa diremehkan. Warga kota menatap kagum saat Chrome menghadapi bos dungeon itu sendirian. Setiap benturan memancarkan gelombang kejut ke seluruh medan tempur, dan tak butuh waktu lama bagi bos itu untuk sadar bahwa ia kalah kuat. Merasakan ajalnya yang kian dekat, Fenrir berusaha kabur menuju pintu keluar. Sayangnya, ia sudah terperangkap dalam domain ilusi milik Chrome. Rasa takut yang begitu pekat melumpuhkan makhluk itu, seolah ia terbelenggu rantai tak kasat mata. Memanfaatkan kesempatan itu, Chrome melayangkan tebasan dahsyat, mengakhiri teror Fenrir dengan satu serangan telak. Monster buas itu ambruk tak bernyawa, dan Chrome merasakan luapan kemenangan saat ia naik ke level 6 itu. Sorak-sorai meledak dari warga kota. Chrome, di mata mereka, telah menjadi legenda hidup, dan aksinya akan selamanya terukir dalam sejarah kota. Namun, Chrome sama sekali tak menginginkan ketenaran atau pengakuan. Dia justru menyuruh warga kota untuk menyebar dan mengurus sisa monster yang ada di sana. Itu memberinya kesempatan sempurna untuk menyelinap pergi tanpa ketahuan. Tanpa membuang waktu, dia kembali ke tempat mayat wanita berambut putih itu tergeletak. Setibanya di sana, Chrome mulai menggeledah mayatnya dengan teliti. Pencariannya berujung pada sumber kekuatan dan kebencian wanita itu, sebuah batu sihir yang memancarkan aura jahat. Bahkan, itu adalah batu yang sama yang digunakannya untuk mengendalikan monster, menebar teror dan memaksa mereka tunduk. Lagi pula, batu itu juga mengandung jejak mana milik pria berambut merah. Keterkaitan mereka tak bisa disangkal, dan ini semakin memperdalam misteri niat jahat mereka. Saat fajar menyingsing, pertempuran pun usai. Kota itu hancur babak belur dengan banyak korban jiwa, tapi para penyintas bertekad untuk bangkit, dan mereka mulai memulihkan keadaan dengan didorong oleh harapan baru. Sementara itu, kisah kepahlawanan Chrome menyebar dengan cepat bak api. Kabar tentang kekuatan dan keberaniannya mencapai setiap sudut kota, memicu rasa kagum dan syukur. Di antara mereka yang mendengar cerita itu adalah Kalmia. Menyadari bahwa pahlawan yang menyelamatkan mereka tidak lain adalah Chrome, dia merasa bangga dan lega. Kakaknya akhirnya menjadi cukup kuat untuk melindungi mereka semua, persis seperti yang selalu ia janjikan. Kembali ke ibu kota, situasinya semakin memburuk. Kemunculan Tibatari Dos Dungeon di luar Rokdat membuat pihak berwenang kelabakan mencari jawaban. Bukan hanya kejadian yang tak terduga, bos itu juga membantai semua orang di menara pengawas, membiarkan kota tanpa pertahanan. Para petinggi dengan cepat mengerucutkan dugaan pada pria berambut merah, dan situasinya makin mencekam saat mereka mengaitkannya dengan aspek keagamaan, sebuah fakta meresahkan bagi banyak orang, khususnya Mira. Saat pertemuan selesai, Mira menghampiri kapten untuk meminta kejelasan. Sambil menarik napas panjang, kapten mulai menjelaskan. Pria berambut merah itu bukan orang asing bagi mereka. Selama bertahun-tahun, dia dikaitkan dengan banyak kejadian misterius. Bahkan, tak ada yang benar-benar tahu apakah dia berwujud seperti yang mereka pikirkan. Laporan menunjukkan bahwa seorang pria berambut merah berada di balik serangkaian bencana mematikan. 100 tahun lalu, pedesaan diluluh lantakkan oleh monster mutan yang diubah melalui alkimia. Semuanya mengarah padanya. Pria berambut merah itu ternyata tak lain adalah Viscount Eros yang memiliki rambut merah, tanda lahir merah di wajahnya, dan yang paling mengejutkan, usianya sudah lebih dari 100 tahun. Tapi misterinya tak berhenti di situ. 300 tahun lalu, seorang penyihir istana dihukum mati karena mengutuk satu kota, dan dia punya ciri fisik yang mirip dengan pria berambut merah itu. Bahkan jauh sebelum itu, 1000 tahun lalu, di masa saat para dewa memberkati manusia dengan keahlian melawan monster, bencana demi bencana melanda dunia selama 7 hari untuk menyeimbangkan besarnya berkah tersebut.
Angin puting beliung, kawanan monster, dan letusan gunung berapi memorak-porandakan daratan. Di hari terakhir, muncul monster merah yang lebih buas dari apapun yang pernah ada. Muncul dugaan bahwa lahirnya makhluk ini menjadi titik awal keberadaan pria berambut merah yang kini dikenal sebagai Asher. Kenyataan ini menjadikan Asher sebagai reinkarnasi dari segala hal yang keji, dan dengan keabadiannya, dia telah hidup selama lebih dari 1000 tahun. Keberadaannya adalah kutukan bagi dunia, dan kenyataan ini membuatnya menjadi sosok yang jauh lebih mengerikan. Sementara itu, Asher sendiri tengah murka. Dia mengandalkan Gareb, wanita berambut putih itu, sebagai salah satu petarung terkuatnya, sebuah rencana cadangan dari rencana cadangannya. Namun, seseorang berhasil menumbangkannya meski ia punya keahlian abadi dan berlevel tinggi. Masalah terbesarnya terletak pada kristal yang dibawanya yang berisi darah Asher. Dengan itu, mereka bisa melacaknya dan mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk melawannya, sebuah risiko yang tak bisa ia ambil. Dalam momen kontemplasi, Asher berterima kasih pada Count Misdu karena telah mendukung penelitiannya. Namun ia juga memberitahu bahwa ada seseorang yang harus ia urus, orang yang membunuh Gareth dan berpotensi menghancurkan seluruh rencananya. Orang tersebut tidak lain adalah Chrome, sosok yang kini memegang kristal berisi darah Asher. Asher sadar jika ia tak bergerak cepat, Chrome bisa menghancurkan seluruh rencananya. Dengan begini, panggung telah diatur untuk permainan kucing-kucingan yang mematikan. Akankah Chrome berhasil melacak jejak kristal itu kepada Asher, atau Asher yang akan menemukannya lebih dulu dan menyelesaikan apa yang telah dimulainya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Meski begitu, satu hal yang pasti, kisah ini masih jauh dari kata usai.